Tuan Dizang, kembali ke tanah air kali ini. Berkat perlindungan Tuan, keluarga Yu bisa selamat, bisa lolos dari maut. Hadiah kecil ini, mohon Tuan terima. Nanti di negeri naga, jika Tuan berkata sepatah kata, keluarga Yu saya akan berjuang mati-matian, tanpa ragu. Hatimu kacau, terlalu berat, sudah menjadi kerasukan. Jika terus begini, kau akan sepenuhnya menjadi mesin. Bantu aku bangun. Aku masih bisa membunuh. Berhentilah, kembalilah ke negeri naga. Sembunyikan nama dan identitas. Hiduplah seperti orang biasa beberapa tahun. Kapan kau bisa membersihkan darah ini dari tubuhmu? Kapan kau kembali menemuiku? Tuan Lin ini. Karena ingin merasakan kehidupan biasa, lakukan sepenuhnya. Semua nama dan keuntungan palsu ini hanya akan menjadi beban. Bangun, jangan tidur lagi. Ada apa? Kalian lihat berita utama hari ini, Jiang Lai, wanita tercantik di Jiangcheng, ternyata belum menikah. Benarkah, Jiang Lai? Memang terkenal sebagai CEO yang dingin dan anggun. Pria mana yang begitu hebat bisa memetik bunga di puncak gunung ini, memetiknya? Pria ini, di kehidupan sebelumnya, menyelamatkan galaksi, ya, bisa tidur dengan Jiang Lai, hidup lebih pendek 10 tahun, aku juga mau. Menurutku, pria ini, pasti anak konglomerat kelas atas, atau mungkin keturunan pejabat berkuasa, kita yang hanya sopir taksi online, bahkan lampu belakang mobilnya pun tidak terlihat. Lihat apa? Seru sekali. Ayo pergi, menyingkirlah. Sudah kubilang, kau juga tidak mengerti, ini gosip kelas atas. Bayangan belakang ini, kok terlihat agak familiar. Ya, baju ini sepertinya milikku. Wah, Lin Feng. Kau juga tidak, bercermin pada dirimu sendiri. Kau sopir taksi online, masa sama, malah bilang familiar. Menurutku kau sudah gila karena miskin, bermimpi siang hari. Ya, kalau kau pria itu, aku akan langsung memakan ban mobilku memakannya. Aku hanya bicara asal. Cantik, kau mau taksi? Kemana? Sekarang pesan ada diskon. Jangan pura-pura aku hamil, anaknya adalah milikmu. Kau mau selesaikan bagaimana? Nona Jiang, bisakah kita bicara empat mata? Banyak orang melihat. Tidak baik untuk citra. Apa yang tidak baik? Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab? Orang tua, kau menyuruhku merasakan kehidupan biasa. Tapi siapa sangka situasi ini? Apa yang kau tunggu? Ikut aku. Bajuku sangat mahal. 19,9 yuan, gratis ongkir. Gila, bocah ini, beruntung sekali, bisa dengan miliarder, CEO wanita. Sial, apa kurangnya aku dibanding dia? Kenapa hal baik seperti ini tidak kebagian padaku? Kita sudah resmi menikah. Saya sudah punya keluarga. Ini lebih cepat dari saya antar makanan. Ini hanya formalitas. Ingat perjanjian kita. Atas dasar apa? Atas dasar apa pernikahanku harus diatur keluarga? Aku tidak mau menikah dengan Zhou Wei, orang brengsek itu. Aku mau memilih pria sendiri. Aku akan melawan. Cantik, kamu mabuk. Kamu saja. Kamu cukup enak dipandang. Malam ini kamu milikku. Halo, Paman. Apa, kakek kritis? Bagaimana bisa begini? Kemarin masih baik-baik saja. Aku segera pulang. Ada apa? Kakek hampir tiada. Cepat naik ke rumah tua. Zhou Wei, apa yang kamu lakukan? Minggir, aku mau masuk temui kakek. Ini bukan CEO Jiang kita. Ini dia, Atawarian, yang membuat seluruh kota bergosip, pria misterius. Kukira artis mana? Ternyata hanya pengemis mobil Reyot, Jiang Lai. Kamu sudah tidak pilih-pilih ya? Untuk membuatku jijik, sengaja ke tempat sampah, memungut pria.
Zhou Wei. Ini suamiku, Lin Feng. Tolong hormati. Suami, kau pantas disebut suami? Kau pikir dengan sembarang orang, bisa lolos begitu saja? Jiang Lai, kamu lucu sekali, lebih suka dengan pengemis seperti ini, daripada denganku, lihat gaya dinginmu ini. Di belakang, entah bagaimana genitnya, sudah punya anak, kurasa kau tidak tahu siapa bapaknya, makanya cari pria bodoh yang mau terima. Tidak tahu malu. Kena tebakanku, marah karena malu. Jiang Lai, aku bilang, kamu yang sudah tidak perawan, hanya pantas dengan sampah ini. Zhou Wei, kau bilang siapa sampah? Kau sendiri apa maumu? Kau sendiri tahu. Keluyuran di klub malam, cari perempuan nakal, kena penyakit kelamin, mau mencelakai aku juga. Apa yang kau omong kosong? Siapa yang punya penyakit? Ini fitnah. Fitnah? Bulan lalu, di rumah sakit bagian pria. Catatan kunjunganmu. Perlu aku kirimkan untukmu? Sifilis tahap 2. Dokter menyarankan isolasi. Kau masih berani keluar. Kau ingin seluruh kota tahu? Kau raja penyakit? Wanita gila. Kenapa? Merasa bersalah? Orang sepertimu tidak pantas bahkan untuk menyemir sepatu Lin Feng. Setidaknya dia bersih. Sedangkan yang ada di pikiranmu hanyalah sampah. Baik, Jiang Lai. Tunggu saja. Kau akan menyesal. Lin Feng, kita pergi. Jangan hiraukan sampah ini. Jiang Lai, sungguh berani kamu. Siapa yang izinkan kamu membawa orang yang tidak jelas ini masuk ke sini? Paman, ini suamiku. Lin Feng, suami, cucu menantu, aku pikir kamu gila. Kau tahu tidak apa pekerjaannya di luar? Seorang sopir kampungan, gajinya cuma beberapa ribu sebulan. Benar-benar memalukan muka leluhur keluarga Jiang. Betul tuh. Jiang Lai, kamu kan kebanggaan keluarga Jiang. Masa jatuh seperti ini? Cari yang mana saja enggak. Malah milih orang kelas bawah macam ini. Pasti kena pesona setan, ya? Atau mungkin ada yang sengaja ingin membuat kakek marah biar bisa menguasai harta warisan. Tante, tolong jaga bicaramu. Baktiku pada kakek sudah jelas. Sudahlah, jangan omong kosong. Karena kamu sudah bawa orang ini pulang. Hari ini kita bicarakan baik-baik. Lihat Tuan Zhu, tampan dan keluarga terhormat. Baru dengar. Grup kita kesulitan dana, langsung suntik 300 juta tanpa bicara. Ini baru benar-benar manusia unggul. Ini baru menantu yang pantas untuk keluarga Jiang. Lihat sampah yang kamu bawa ini. Selain nyetir, apalagi yang bisa? Semua barangnya gak sampai 200 ribu. Bahkan kaki kelingking Tuan Zhou pun kalah. Kelas bawah macam ini hanya pantas jadi pencuci sepatu Tuan Zhou. 300 juta mah banyak. Dengar tuh. Si bodoh ini bilang 300 juta sedikit. Kamu belum pernah lihat uang ya? Kamu tahu 300 juta setinggi apa kalau ditumpuk? Kamu dijual pun gak sebanding? Benar-benar bodoh yang tak tahu takut? Kalau kamu memang setegar itu, tunjukkan 300 juta ke sini. Kalau gak bisa, diam. Lin Feng, jangan bicara. Meskipun dia ingin bantu aku, omong besar begini cuma bikin paman dan yang lain semakin merendahkan. Jiang Lai, kamu lihat sendiri. Anak ini bukan cuma miskin, tapi juga suka ngomong besar, ngaco kemana-mana. Orang macam ini di keluarga Jiang cuma jadi bencana. Sekarang aku sebagai sesepuh memerintahkan kamu segera cerai dari sampah ini. Lalu segera tunangan dengan Tuan Zhou. Hanya Tuan Zhou yang bisa selamatkan keluarga Jiang dan dirimu, Jiang Lai. Aku tahu kamu cuma bertindak gegabah. Asal kamu mau kembali, aku bisa maafkan semuanya. Ikut sampah ini, kamu hanya akan sengsara. Bersamaku, aku akan buat kamu menjadi orang paling bahagia se-Jiang Cheng. Tidak mungkin. Aku sudah menikah dengan Lin Feng. Dia suamiku yang sah. Aku tidak akan bercerai, apalagi menikah dengan munafik sepertimu. Kurang ajar, berani melawan perintahku? Kurang ajar. Berani kau melawan perintahku. Paman, aku menghormatimu sebagai yang lebih tua, makanya aku terus bersabar. Tapi itu tidak berarti kau bisa seenaknya menginjak-injak batasku. Jiang Luxia adalah istriku. Selama aku ada, tidak ada yang berani menyentuhnya sedikit pun. Kau ini siapa? Berani bicara soal batas denganku? Kau ini laki-laki yang hidup dari istri. Apa hakmu untuk ikut campur di sini? Iya, coba lihat dirimu sendiri dulu. Hanya seorang sopir kampungan, berani main-main di keluarga Jiang? Apa kau tidak lihat ini wilayah siapa? Keluarga Jiang. Keluarga yang penuh dengan bawang ini, apa pintunya terlalu tinggi?
Jika bukan karena Jiang Lai, tempat seperti ini, bahkan jika kalian menjemputku dengan tandu, aku malas melangkah masuk. Sudah diberi muka tapi tidak tahu malu. Kalau kau bosan hidup, akan kubantu kau. Anak muda, tadi sombong sekali, kan? Kenapa diam? Apa kau ketakutan? Jangan mengotori mataku di sini. Baik, baik sekali. Karena kau ingin mati, akan kubantu kau, hancurkan dia. Patahkan tangan dan kakinya, lalu buang dia untuk makanan anjing, aku yang tanggung jawab. Zhou Wei, berani kau? Ini keluarga Jiang, bukan tempat untukmu, keluarga Zhou, main-main. Kalau kau berani macam-macam, aku akan menelepon. Paman, apa yang kau lakukan? Telepon apa? Aib keluarga jangan dibeberkan keluar. Apa kau belum cukup malu? Anak ini tidak tahu diri, menyinggung Tuan Muda Zhou, itu pantas dia terima. Kau juga jangan halangi. Biarkan Tuan Muda Zhou mengajarinya bagaimana menjadi orang yang baik. Paman, Lin Feng adalah suamiku. Bagaimana kau bisa membantu orang luar melawan keluarga sendiri? Keluarga sendiri? Seorang menantu yang hidup dari istri dianggap keluarga sendiri? Hanya Tuan Muda Zhou yang jagoan ini yang pantas menjadi menantu keluarga Jiang. Bahkan jika Tuan Muda Zhou membunuhnya hari ini, itu juga pantas. Dengar, bahkan paman pun berkata begitu, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tenang, Tuan Muda Zhou. Anak muka putih berkulit halus seperti ini. Satu pukulanku saja bisa buat dia minta ampun. Saudara-saudara, tunjukkan pada Tuan Muda Zhou cara mematahkan tulang. Sudah lama tidak bergerak, cocok untuk latihan dengan anak ini. Lin Feng, lari. Sayang, mundur. Sampah seperti ini tidak perlu kau hadapi. Lin Feng, mereka banyak, dan semuanya ahli bela diri. Tenang. Hanya sekelompok sampah. Belum pantas untuk dianggap. Kalian semua maju bersama. Daripada aku harus satu persatu. Buang waktu. Cari mati. Karena kau ingin cepat reinkarnasi, akan kubantu kau. Awas. Pukul dia sampai mati. Kalau mati, aku yang tanggung. Kamu, mana mungkin? Ini kekuatanmu? Terlalu lemah. Tanganku. Cuma segitu saja sudah pamer. Lin Feng kamu. Kamu bisa kungfu? Sayang, aku dulu, waktu bertugas beternak babi, sama pasukan khusus belajar sedikit bela diri, tak kira berguna juga. Beternak babi bisa jadi begini? Tentu saja, babinya lari cepat sekali. Kalau tidak dapat, tidak makan semua karena terpaksa. Kamu jangan mendekat, aku peringatkan kamu, aku, Tuan Muda keluarga Zhou, kalau kamu berani menyentuhku, keluarga Zhou tidak akan melepaskanmu. Keluarga Zhou tidak akan melepaskanku? Kamu kira aku akan melepaskanmu sekarang? Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Mau memberontak? Nyonya Jiang, kumohon adili aku, yang dibawa Jiang Lai, pria liar ini, tidak hanya melukai pengawalku, juga ingin membunuhku. Dia tidak menganggapmu, tidak menganggap keluarga Jiang. Mana ada aturan seperti itu? Benar-benar tidak kenal hukum. Jiang Lai, berlututlah. Nenek jelas Zhou Bin yang duluan menyerang Lin Feng, diamlah. Aku tidak ingin mendengar dalihmu kakekmu. Sekarang entah hidup mati keluarga dalam bahaya. Kamu sebagai pewaris keluarga Jiang di masa depan, bukan hanya tidak mencari solusi, malah membawa pria liar hina ini pulang, untuk membuat onar kamu. Merasa kakekmu belum cukup cepat mati. Nenek, aku tidak. Aku membawa Lin Feng pulang juga untuk memikirkan. Kamu ingin dia membuatku marah sampai mati. Seorang hanya bisa berkelahi dan bertengkar kelas bawah. Masyarakat penampilannya miskin dan norak. Berdiri di aula keluarga Jiang kami, bahkan membuat lantai kotor. Jiang Lai, aku beri kamu kesempatan terakhir. Segera gugurkan anak dalam perutmu. Dengan sampah ini, putuskan semua hubungan. Lalu menikahlah dengan Tuan Zhou dengan patuh. Nenek, apa yang kamu katakan? Apa? Apa masih harus aku mengatakannya? Sekali lagi, Tuan Zhou rela menikahimu tanpa mengingat masa lalu. Itu adalah keberuntungan yang kamu dapatkan dari beberapa kehidupan. Dan Tuan Zhou sudah mengundang dokter ahli Li Qingfu. Hanya dia yang bisa menyelamatkan kakekmu. Demi keluarga, kamu tidak punya pilihan. Benar Nenek Jiang Lai, demi kebaikanmu. Dr. Li adalah tetua dari keluarga teman lama, hanya dengan satu kata dariku dia bisa menghidupkan orang mati.
Adapun ini orang bodoh yang hanya bisa menggunakan tinju. Di masyarakat ini tinju yang kuat tidak berguna. Harus punya koneksi dan sumber daya. Kamu bisa berkelahi, lalu kenapa? Bisakah kamu menyelamatkan nyawa Pak Tua? Di depan Dr. Lee kamu bahkan tidak layak membersihkan sepatunya. Li Changpu, orang tua itu, memang cukup terkenal. Tapi di mataku hanyalah dokter abal-abal yang hanya tahu sedikit. Sudahlah, Apa katamu? Kamu bilang Dr. Lee adalah dokter abal-abal? bukankah begitu? Menyelamatkan orang dan menyembuhkan. Penyakit juga bisa aku lakukan. Dan aku berani bertaruh. Penyakit yang bisa aku sembuhkan, belum tentu bisa dia sembuhkan. Tapi, penyakit yang tidak bisa dia sembuhkan, pasti bisa aku sembuhkan. Baik. Aku sudah berpraktik selama 50 tahun. Aku sudah pergi kemana-mana, menyelamatkan banyak orang. Bahkan dokter istana pun saat bertemu aku, bersikap sangat sopan. Tapi aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong dan bodoh, seperti anak muda ini. Beraninya kau meragukan diagnosisku. Beraninya kau menyebutku dukun. Dasar bajingan. Kau mau seluruh keluarga mati. Beraninya kau tidak hormat pada Tabib Lee. Cepat, kepada Tabib Lee, bersujud dan minta maaf. Paman, buang-buang waktu bicara dengan orang seperti dia. Dia jelas-jelas tidak mau kakek sembuh. Orang gila ini, patahkan kakinya, buang dia keluar. Jangan biarkan dia mengganggu Tabib Lee. Jiang Lai, coba lihat, orang yang kau bawa pulang, itu makhluk apa? Pekerjaan tidak selesai, hanya mendatangkan masalah. Kau mau membuatku marah sampai mati? Sekarang, suruh dia pergi. Kau juga pergi. Keluarga Jiang tidak punya anak cucu durhaka sepertimu. Siapa berani? Aku CEO keluarga Jiang. Di sini, keluarga Jiang yang berkuasa. Siapa berani menyentuhnya? Coba. Nenek, Tabib Lee sudah bilang, tidak ada cara. Kenapa tidak biarkan Lin Feng coba? Siapa tahu dia benar-benar bisa menyelamatkan kakek? Dia seorang sopir. Tahu apa tentang obat? Apa kau sudah diberi ramuan gila? Apa kau ingin melihat kakekmu mati di depanmu, baru puas? Bu, tenang. Jiang Lai ini sedang kerasukan. Kita tidak bisa biarkan dia bertindak sembarangan. Kalau Tabib Lee pergi, keluarga Jiang benar-benar hancur. Benar-benar tidak masuk akal. Karena kalian lebih percaya pada anak muda ini daripada aku. Maka aku pamit. Apapun yang terjadi, aku tidak bertanggung jawab. Tabib Lee, jangan marah. Jangan hiraukan dua orang gila ini, anggap saja. Mereka sudah bingung karena panik, berikan kesempatan lagi. Sayang, jangan takut. Karena kau sudah memanggilku suami, maka masalah kecil ini serahkan padaku. Tenang, ada aku di sini. Bahkan Raja Neraka pun tidak akan bisa membawanya pergi. Lin Feng, aku percaya padamu. Kau harus selamatkan kakek. Kalian lihat, dia benar-benar akan melakukannya. Dia sedang mempermainkan nyawa kakek. Kalau kakek kenapa-kenapa, dia pergi begitu saja. Siapa yang bertanggung jawab? Lin Feng, berhenti. Jika kau berani menyentuh satu jari pun dari kakek, aku akan membuat seluruh keluargamu ikut mati. Benar-benar perbuatan dosa. Jiang Lai, kau anak durhaka. Kau diam saja, melihat orang asing ini membunuh kakekmu. Cepat suruh orang menariknya. Cepat. Nenek, paman kedua. Karena Tabib Lee juga sudah tidak bisa, kenapa tidak biarkan Lin Feng mencoba? Bagaimana kalau ternyata? Bagaimana kalau dia benar-benar bisa menyelamatkan kakek? Coba, mencoba dengan nyawa manusia? Jiang Lai, kurasa kau sudah gila, atau kau sama sekali tidak ingin kakek selamat, karena begitu kakek pergi, kau bisa dengan mulus mewarisi harta, benar, kan? Baiklah. Ternyata kau punya maksud itu, Jiang Lai. Aku salah menilaimu. Tidak kusangka hatimu sebegitu jahat. Tidak. Aku tidak. Aku hanya ingin menyelamatkan kakek. Semuanya diam. Siapa yang berani bicara lagi, akan kulempar keluar. Pura-pura sakti. Membawa beberapa jarum jahit mau menyelamatkan orang, benar-benar konyol. Saya ingin lihat bagaimana kau mengobati. Ini, teknik ini. Ini adalah teknik mengendalikan jarum dengan ki. Tidak. Bukan hanya itu. Teknik jarum dan titik akupuntur ini. Yanwang Sandiantou. Ini adalah di dunia pengobatan ilmu tertinggi yang hilang selama 100 tahun. Yanwang Sandiantou. Tabib Lee, apa itu Yanwang Sanduoto? Sangat hebat? Hebat? Lebih dari sekadar hebat. Ini adalah mukjizat yang bisa mengambil orang dari tangan Yanwang. Legenda mengatakan, selama masih ada napas, Yanwang Sandiantou bisa menyelamatkan orang itu kembali. Saya mencari seumur hidup, tetapi tidak mendapatkannya. Tidak menyangka. Ternyata ada di tangan seorang pemuda. Ternyata langit masih punya mata. Langit punya mata. Guru besar,
Orang tua ini buta, tidak mengenali orang hebat di depan saya. Ternyata tidak tahu bahwa orang hebat ada di depan saya. Ini ada legenda Yanwang Sandianto. Tabib Lee. Mengapa Anda berlutut kepadanya? Dia hanyalah seorang laki-laki yang hidup dari istri. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tabib Lee, apakah Anda salah orang? Anak ini tadi masih membukakan pintu mobil untuk saya. Apa jasa dan kemampuannya, sehingga Anda berlutut untuknya? Apa yang sebenarnya terjadi? Tabib Lee Anda adalah tabib negara. Bagaimana bisa memberikan kepada seorang menantu penghormatan sebesar ini? Lin Feng guru besar ini mustahil. Diam. Jika masih berisik, pergilah. Keluar. Apa itu? Serangga. Benar-benar serangga, masih bersuara. Kakek ini bagaimana bisa ada monster seperti ini di perutnya? Mohon guru besar terima saya sebagai murid. Mohon guru ajari saya ilmu kedokteran yang luar biasa ini. Asal guru mau menerima saya bersedia melayani di samping Anda. Bangun, siapa yang menyuruhmu berlutut? Sudah kubilang, saya hanya seorang sopir tidak tahu apa-apa tentang ilmu kedokteran. Tadi itu kebetulan. Orang hebat. Inilah orang hebat yang sebenarnya. Dia tidak mau mengungkapkan identitasnya. Ini sedang menjalani kehidupan duniawi. Saya hampir merusak latihan guru besar. Benar-benar, Tuan Lin. Benar, teguran Anda tepat. Orang tua ini yang bodoh. Orang tua ini tadi terlalu bersemangat. Karena sudah mengerti, pasti tahu apa yang harus dilakukan. Mengerti. Orang tua ini akan mengikuti semua perkataan Tuan Lin. Dr. Lee, apa Anda sudah pikun? Dia itu menantu yang tidak berguna. Anda bersujud padanya dan memanggilnya Tuan Lin? Apa Anda terkena sihir darinya? Dr. Lee Anda. Kurang ajar. Berani tidak hormat pada Tuan Lin. Dr. Lee, akulah putra sulung keluarga Zhou. Dia itu apa? Keluarga Zhou? Mulai hari ini saya nyatakan keluarga Zhou masuk daftar hitam dunia medis. Semua murid dan kolega saya Li Changpu, siapapun yang berani merawat keluarga Zhou, berarti memusuhi saya. Apa? Daftar hitam? Dr. Lee, jangan begitu. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Dr. Lee, apa ini? Tuan Lin, tadi lalat itu terlalu berisik. Apakah perlu saya mengusirnya untuk Anda? Sudah kubilang, aku hanya beruntung. Dulu saat mengemudi di gunung, aku pernah melihat serangga ini. Kebetulan belajar obat tradisional. Benar, Tuan Lin. Orang baik pasti dilindungi keberuntungan. Sungguh keberuntungan. Tapi obat tradisional itu benar-benar jenius. Lin Feng, apa kau benar-benar hanya beruntung? Lalu, masa aku bisa jadi tabib? Lin Feng, tunggu saja. Hari ini pasti ku balas. Ini, ayo, cepat ucapkan terima kasih pada Tuan Lin. Kalau bukan karena Tuan Lin, ayahmu sudah tiada. Kakek, kau sadar? Akhirnya kau sadar. Nenek hampir takut mati. Nenek, kakek tidak apa-apa. Tadi, rasanya seperti sudah diambang kematian. Ayah, akhirnya kau sadar. Berkat Dr. Lee, jangan-jangan. Tuan Lin yang menyelamatkan Pak Tua, saya malu. Hampir menggagalkan perkara penting. Tuan Lin, maksudmu, sopir ini? Iya, kakek. Lin Feng yang menyelamatkan kakek. Bahkan Dr. Lee yang terkenal itu tidak bisa. Lin Feng menggunakan ramuan tradisional untuk mengeluarkan cacing dalam tubuh kakek. Aku baru saja dengar. Menurutku itu cuma keberuntungan kucing buta dapat tikus mati. Orang desa seperti dia paham apa soal pengobatan. Pak Tua, baru bangun sudah marah-marah. Jangan-jangan nanti pingsan lagi. Lin Feng. Bagaimana caramu bicara dengan orang tua? Kurang ajar. Kalau nggak betah, keluar. Baik. Kebetulan aku juga malas di sini. Tapi karena sudah menolong, biar tuntas. Ini untukmu. Makan ini. Pasti umurmu tambah 10 tahun. Apa ini? Bau sekali. Lin Feng, apa kamu memulung bola lumpur di jalan untuk menjijikkan kami? Buang, cepat buang. Jangan kotori tempat tidur Pak Tua. Berhenti. Bau dan warnanya ini. Dr. Lee, ini? Bukankah ini cuman bola lumpur? Apa katamu? Bola lumpur? Kamu buta? Ini. Bang Tua, berani kau membuka identitasku? Ini pusaka, warisan Tuan Lin. Meskipun penampilannya jelek, tapi ini benar-benar tak ternilai. Ini obat mujarab untuk memulihkan tubuh. Sungguhan? Benda jelek begini? Kau nggak percaya? Baik, kalau begitu jual padaku.
Aku bayar 1 juta. Tidak, 5 juta. Aku bayar sekarang. Karena ini pemberian dari Tuan Lin. Kalau begitu, simpan saja. Sepanjang hidupku, belum pernah aku dihina seperti ini. Dendam ini tak terbalas, aku Zhou Wei bukan manusia. Tuan Zhou, tenanglah. Anak itu sedikit aneh. Bahkan Dr. Li membelanya. Aneh? Menurutku dia cari mati. Karena cara terang tidak berhasil, aku pakai cara gelap. Halo, Direktur Pan, ini aku, Zhou Wei. Bukankah ini Tuan Zhou? Angin apa yang membawamu? Dengar akhir-akhir ini kamu lagi gak enak hati. Basa-basi, Pan Feng. Aku tahu kamu juga gak suka sama Jiang Lai. Dari dulu ingin mengeluarkannya dari Dewan Direksi, kan? Tuan Zhou ini ada pendapat apa? Kita bekerja sama. Aku bisa menggunakan relasi dan sumber daya keluarga Zhou. Aku akan mendukung penuh tindakanmu di dalam perusahaan. Aku ingin Jiang Lai hancur nama baiknya, terusir dari perusahaan Jiang akan jadi milikmu sepenuhnya. Tuan Zhou memang tegas. Musuh dari musuh adalah teman. Karena Tuan Zhou tulus, aku terima dengan senang hati. Baik, jadi sepakat. Aku ingin Jiang Lai berlutut memohon padaku. Direktur Jiang, tidak baik. Ada masalah besar. Jangan panik, bicara pelan-pelan. Tiba-tiba muncul banyak berita negatif tentang produk kosmetik kita di internet. Kata mereka produk kita mengandung logam berat berlebihan, bisa merusak kulit. Sekarang di semua platform e-commerce, permintaan pengembalian melonjak. Omong kosong. Produk kita sudah melalui kontrol kualitas ketat. Mana mungkin ada masalah? Ini fitnah. Tapi, opini publik sudah meledak. Dan juga, beberapa pemasok dan distributor yang sudah kerjasama bertahun-tahun menelepon, bilang mau mengakhiri kerjasama, dan minta ganti rugi. Mustahil. Ini serangan terencana. Siapa yang bermain di belakang? Semua ini tidak terjadi tanpa alasan. Produk bermasalah, rantai pasokan terputus, opini publik digerakkan, kombinasi ini dilakukan dengan sangat mulus. Jelas ada yang bekerja sama dari dalam. Polusi dari dalam dan luar. Kerja sama dari dalam? Maksudmu ada mata-mata di perusahaan? Betul. Jika tidak menangkap mata-mata itu, apapun tindakan perbaikanmu akan sia-sia. Tapi, aku bahkan tidak tahu siapa mata-mata itu. Bagaimana cara menyelamatkannya? Serahkan padaku. Tempatkan aku di level bawah perusahaan, makin tidak mencolok makin baik. Hanya di level bawah aku bisa melihat hama yang biasanya tak terlihat. Kamu mau ke level bawah, tapi kamu... Percayalah padaku. Aku bisa menyelidikinya. Baik, aku percaya padamu. Karena kamu mau ke level bawah, aku akan atur sekarang. Kalau begitu, istriku, posisi apa yang kamu siapkan untukku? Rahasia. Nanti kamu akan tahu. Jiang Lai wanita ini sungguh kejam. Katanya rahasia. Ternyata membuatku jadi anjing penjaga. Padahal, aku sempat berharap. Apa itu jadi bodyguard pribadi? Tugas enak. Dengarkan semuanya. Karena sudah masuk ke grup Jiang, kau adalah anak buahku, Pan Qingze. Di sini, naga pun harus merayap, harimau pun harus berbaring. Siapa yang berani melawan, aku akan membuatnya menyesal seumur hidup. Siap, Kapten. Belum makan, lebih keras. Siap, Kapten. Nah, gitu dong. Ada satu peraturan lagi, yang lama sudah tahu. Tapi harus kujelaskan pada yang baru. Untuk memperkuat solidaritas divisi keamanan kita, dan juga, aku bisa lebih memperhatikan kalian. Mulai sekarang, gaji setiap orang, setorkan 1/3, sebagai biaya pembangunan divisi. Aku yang menyimpannya. Mengerti? 1/3? Ini terlalu keterlaluan, gaji saja sudah kecil. Bergegas apa? Kalau tidak mau, pergi saja. Banyak yang mau datang. Kenapa? Ada yang keberatan? Aku keberatan. Kamu keberatan? Kamu pikir kamu siapa? Kapten baru. Aku Lin Feng, yang baru. Menurutku, peraturan ini tidak masuk akal. Kita semua kerja keras, tidak mudah. Gaji ini adalah hasil keringat dan usaha sendiri. Kenapa harus diserahkan padamu? Apa kau menabung untuk kami? Menabung untuk menikah? Nak, kamu sombong ya? Tahu siapa aku? Pamanku adalah wakil direktur grup. Di sini, perkataanku adalah hukum. Pan Feng. Belum pernah dengar? Aku hanya tahu masyarakat hukum merampok itu melanggar hukum, Kapten. Apa ini perampokan terang-terangan? Baik. Baik sekali, karena kamu mau bicara baik-baik. Aku akan pakai tinju untuk bicara baik-baik denganmu.
Ku dengar kamu pernah latihan. Ayo jabat tangan, berkenalan. Selesai anak ini celaka. Telapak besi kapten sudah terlatih, kalau diremas, tulang tangan bisa hancur. Baik kalau begitu, mari berkenalan. Berlutut. Ini tidak mungkin. Kapten, genggamanmu kurang kuat. Apa belum makan? Mau ku traktir martabak telur? Biar kamu bertenaga. Lepaskan. Lepaskan. Bukannya mau kenalan? Baru begini saja sudah. Putus. Lepaskan. Putus. Bang, kakek, lepaskan. Kumohon, aku salah, lepaskan. Aku tidak tahu diri. Salah? Tadi kamu sombong, ya? Mau remukin tulangku? Ayo, lanjutkan. Tidak berani. Tidak akan berani lagi. Kamu yang paling hebat. Kamu dewa. Tanganku hancur. Mohon, lepaskan. Anggap saja aku tidak ada. Pantas. Si brengsek ini kena batunya. Biasanya suka ngerjain kita, betul. Memanfaatkan statusnya sebagai keponakan Pak Pan. Sombong sekali. Kali ini dia dapat lawan. Oh, keponakan Pak Pan. Sepertinya pamannya berpengaruh besar. Iya. Pamanku Pan Feng, wakil direktur grup. Bang, demi pamanku, ampuni aku kali ini. Pan Feng? Hebat ya? Bang, kamu baru sampai, belum tahu. Si Pan Kingse ini sering pamer bilang pamannya Pan Feng sebentar lagi akan kuasai perusahaan. Benar. Dia juga bilang Pan Feng diam-diam punya pabrik gelap di pinggiran, atas nama Jiang Group, produk berkualitas rendah. Berita negatif di internet akhir-akhir ini semua karena barang jelek itu. Dia juga bilang kalau nama Pak Jiang jelek, Pak Jiang turun, Pan Feng bisa lebih mulus naik jabatan, nanti seluruh Jiang Group jadi milik Pan. Diam kalian semua, mau berontak, fitnah pamanku, apa kalian mau dipecat? Fitnah? Menurutku yang mereka bilang, kedengarannya masuk akal. Pabrik gelap, produk jelek, demi naik jabatan, perbuatan keji seperti itu saja berani dilakukan. Sepertinya kamu dan pamanmu sama-sama busuk. Ada apa? Siapa berani macam di wilayahku? Paman, ini dia. Kamu dari mana? Siapa namamu? Satpam baru. Lin Feng. Baik sekali. Orang, ajari dia aturan. Nak, barusan kau sombong banget, ya? Bukannya mau meremukkan tanganku, sekarang pamanku datang. Lihat saja kau masih bisa sombong. Paman, anak ini tidak hanya memukulku, tapi juga menghasut satpam lain memberontak, menggunjing Anda. Anda harus menghajarnya habis-habisan. Pecat dia, usir dia dari grup Jiang. Lin Feng kan? Saya sekarang secara resmi memberitahu Anda dipecat. Segera, sekarang juga, pergi dari sini. Direktur Pan, meskipun Anda wakil direktur grup, tapi untuk memecat saya, sepertinya Anda belum bisa. Saya tidak bisa, Lin Feng. Apa pikiranmu kemasukan air? Saya tidak peduli siapa yang merekomendasikanmu masuk, dan tidak peduli hubungan apa yang kau miliki di belakang. Di perusahaan ini, perkataanku Pan Feng adalah perintah kerajaan. Hari ini, meskipun Kaisar Langit datang, tidak bisa menyelamatkanmu. Wakil Direktur Pan, jangan bicara terlalu mutlak. Hati-hati lidahmu terkilir karena angin kencang. Minuman yang disuguhkan tidak diminum. Lebih suka minuman hukuman. Orang, patahkan kakinya. Lemparkan dia keluar. Berhenti. Siapa berani menyentuhnya? Direktur Jiang datang. Kenapa hal kecil seperti ini sampai mengganggu Anda? Direktur Jiang, satpam baru ini, tidak menghormati senior, memukul atasan, dan menyebarkan rumor, melanggar peraturan perusahaan secara serius. Saya sedang bersiap memecatnya sesuai aturan internal. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Hanya ada yang ingin mengusirku. Wakil Direktur Pan, Lin Feng saya rekrut sendiri. Kamu ingin memecatnya? Apakah sudah dengan persetujuanku? Direktur Jiang, meskipun Anda presiden direktur, tapi wewenang kepegawaian ada di tangan saya, kan? Lagi pula, demi seorang satpam biasa, kamu mau bermusuhan denganku, Pak Jiang? Kamu begitu membela bocah ini. Jangan-jangan sama bocah ini ada hubungan khusus, ya? Dengar baik-baik, Lin Feng bukan hanya karyawan perusahaan, tapi juga calon suamiku. Coba lihat siapa yang berani memecatnya. Baik, Pak Jiang tegas. Semoga Pak Jiang di rapat direksi selanjutnya tetap tegas seperti ini. Jiang Lai, lihat sendiri, ini yang kamu serahkan. Jawaban untuk Dewan Direksi Kuartal, lalu rugi 30 juta. Rantai modal sudah putus, dari pihak bank sudah mulai menagih utang. Kalau terus begini, grup Jiang akan bangkrut. Bagaimana mungkin? Wakil Direktur Pan. Ini karena fluktuasi pasar, ditambah kita sedang dalam masa transisi, investasi awal besar itu wajar. Alasan. Semua alasan. Akui saja, kamu sama sekali tidak punya kemampuan mengelola grup sebesar ini.
Kamu hanya mengandalkan kasih sayang Pak Tua baru duduk di posisi ini. Iya, Pak Jiang perempuan kan. Lebih baik pulang, mengurus suami dan anak lebih baik. Dunia bisnis itu seperti medan perang, bukan tempat kalian main rumah-rumahan. Sudah kubilang, rambut panjang, pendek akal. Grup Jiang diserahkan ke tangannya. Cepat atau lambat akan hancur. Kalau aku lihat, lebih baik Pak Pan punya wibawa dan kemampuan. Kalau Pak Pan menjadi presiden direktur ini, kami pasti tenang. Kalian ini memaksa. Memaksa? Pak Jiang terlalu berlebihan. Kami ini demi pertimbangan masa depan grup. Para direktur sampaikan kabar baik kepada semua. Saya sudah menghubungi orang terkaya di Longguo. Tuan Yu Jianjun Pak Yu berjanji akan kepada grup Jiang, kita investasi 1 miliar. 1 miliar? Ya ampun, benarkah ini? Sangat benar. Namun Pak Yu hanya punya satu syarat. Jiang Lai, jika kamu masih punya sedikit kesadaran diri, segera mundur dengan terhormat posisi presiden direktur. Serahkan pada yang kompeten. Jika tidak setuju, jangan salahkan. Kami tidak peduli lagi. Lin Feng. Jangan kira ada Jiang Lai yang mendukungmu, kamu bisa bertindak sesukamu. Apa? Lenganmu tidak sakit lagi? Mau patah lagi satu? Sekarat masih keras kepala, ku beri kabar baik, biar kamu mati dengan jelas. Pak Diku sudah mendapatkan, orang terkaya di Longguo, Yu Jianjun, investasi 1 miliar. 1 miliar cukup untuk orang Jiang Lai itu mengusir dari perusahaan. Nanti, siapa lagi yang bisa melindungimu? Yu Jianjun 1 miliar. Pak Pan, Anda benar-benar penyelamat grup Jiang. 1 miliar. Ini sungguh langkah besar. Benar. Sudah kubilang, grup Jiang masih butuh laki-laki seperti Pak Pan untuk memimpin perempuan pada akhirnya cuma berambut panjang, pengetahuan pendek. Beberapa orang duduk di toilet tapi tidak buang air, hampir menghancurkan perusahaan. Sekarang baiklah. Dengan Pak Pan menyelamatkan situasi, kita punya harapan. Anda terlalu memuji saya. Pan juga demi masa depan perusahaan, demi kepentingan kita semua. Karena semua mendukung saya, mari kita manfaatkan momentum. Sekarang saya usulkan pecat Jiang Lai dari jabatan presiden saya yang menggantikan. Yang setuju angkat tangan. Saya setuju. Demi masa depan perusahaan. Jiang Lai, lihat, inilah kehendak rakyat. Kamu sudah dipecat, sekarang juga keluar dari grup Jiang. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Kamu tidak setuju, Lin Feng. Kamu pikir kamu siapa? Ini adalah milik grup Jiang, rapat dewan direksi tertinggi. Kamu, seorang satpam penjaga gerbang. Apa hakmu berada di sini? Masih bilang kamu tidak setuju? Kamu kira kamu siapa? Lihat diri sendiri dulu. Ini benar-benar konyol sekali. Satpam juga bisa campur tangan dalam keputusan dewan direksi. Cepat keluar. Jangan mempermalukan di sini. Jiang Lai, ini suamimu itu? Di acara seperti ini juga, berani membiarkannya masuk dan membuat masalah? Ini benar-benar membuat nama baik grup Jiang hancur total. Lin Feng, jangan bicara lagi, ayo kita pergi, jangan di sini mempermalukan diri sendiri, mereka banyak dan kuat, kita tidak bisa melawan mereka. Lin Feng maju untukku untuk membelaku. Aku tidak bisa biarkan dia karena aku dipermalukan lagi. Sayang, percayalah padaku. Selama aku ada di sini tidak ada yang bisa mengusirmu. Wakil Direktur Pan, kamu tadi bilang karena kamu mendapatkan investasi 1 miliar jadi Jiang Lai harus pergi. Benar. Ini adalah kekuatan. 1 miliar. Bagaimana? Kamu masih tidak terima? Kalau kamu bisa dapatkan 1 miliar posisi direktur utama ini, biar kamu duduki pun boleh. Sayang sekali. Kamu hanya satpam miskin. Bahkan 6 juta pun susah. 1 miliar. Banyak? Aku ketawa ngakak. 1 miliar banyak? Dengar semuanya. Apa yang dikatakan orang tolol ini? Dia bilang 1 miliar tidak banyak. Lin Feng, apakah kamu otakmu dijepit pintu? Gaji sebulanmu cuma 6 juta kan? Kamu tahu 1 miliar berapa banyak angka nol? Jual dirimu tidak cukup untuk angka nolnya. Lepaskan. Berani kau sentuh aku? Aku bilang 1 miliar tidak banyak. Ya itu tidak banyak. Kalau aku bisa dapatkan investasi lebih dari 1 miliar bukan? Jiang Lai bisa terus jadi direktur utama, dan kamu Pan Feng harus pergi. Wah, ngakak aku nggak tahan. Kalian dengar? Dia bilang kalau dia dapat investasi, aku harus. Dengar. Ini pasti yang aku dengar tahun ini lelucon paling lucu.
Lin Feng, kamu belum bangun tidur? Atau tadi keluar rumah, lupa minum obat? Seorang suami idaman, berani bicara besar di sini? Tidak takut bicara sembarangan? Sudah cukup tertawa? Sudah cukup. Siap-siap saja untuk menyambut investor baru. Lin Feng, sepertinya kamu tidak akan menyerah sebelum melihat kenyataan. Baik, karena kamu sangat ingin mati, aku akan mewujudkannya. Hari ini aku katakan di sini, jika kamu bisa mendapatkan investasi lebih dari 1 miliar Pan Feng akan langsung berlutut dan bersujud padamu, dan segera keluar dari grup Jiang tidak akan pernah kembali. Tapi, jika kamu tidak bisa, Jika aku tidak bisa, aku dan Jiang Lai akan pergi sekarang dan menghilang dari hadapanmu selamanya. Kamu gila. Bagaimana kamu bisa menyetujui taruhan seperti itu? Itu 1 miliar, loh. Di mana kita bisa mencari uang sebanyak itu? Sayang, percayalah padaku, kapan suamimu pernah menipumu? Pak Pan, datang. panik apa? Ada apa? Langit runtuh? Tidak lihat kami sedang rapat? Bukan itu Yu Shoufu, konvoi dari grup Yu sudah sampai di bawah gedung. Baik, Tuan Yu memang menepati janji. Lihat, inilah pengaruhku. Pan Feng Yu Shoufu datang sendiri untuk mengantar uang Pak Pan hebat. Sambutan ini hanya ada di kota Jiang loh. Ikut Pak Pan pasti dapat keuntungan. Masih bengong? Ikut aku turun, bersiap menyambut Tuan Yu. Biarkan Tuan Yu lihat antusiasme grup Jiang kita. Jangan sampai mengecewakan tamu penting. Siap, Pak Pan. Sampah, kamu berdiri jauh. Pergi ke sana. Jangan sampai mengotori mata Yu Shoufu. Jika mengganggu tamu penting, aku patahkan kakimu. Baik. Terserah Wakil Direktur Pan, tapi nanti, jika kamu berlutut memohon padaku, jangan salahkan aku jika tidak memberimu muka. Berlutut memohon padamu? Mimpilah, setelah Yu Shoufu tanda tangan aku yang pertama akan membunuhmu. Tuan Yu, akhirnya Anda datang. Saya Pan kecil. Menunggu siang malam, akhirnya Anda datang. Kedatangan Anda membuat kami grup Jiang bersinar terang. Dewa Siti Garbah ada di sini. Aku harus bersikap baik, jangan sampai mempermalukan beliau. Ini dia grup Jiang? Ya, ini grup Jiang. Saya Wakil Direktur Pan Feng. Tuan Yu, tentang investasi 1 miliar itu. 1 miliar? Ya, ada masalah? Siapa bilang aku hanya membawa 1 miliar? Ku dengar grup Jiang penuh dengan talenta. Kali ini aku datang membawa 2 miliar. 2 miliar, berlipat ganda Pak Pan, Anda hebat sekali, sampai bisa membuat Pak Yu menambah investasi 2 kali lipat. Ya ampun, 2 miliar. Kita kaya raya, perusahaan Jiang terselamatkan. Karena Pak Yu sudah bilang begitu, saya juga tidak perlu berpura-pura lagi. Benar, 2 miliar ini memang saya dapatkan berkat pesona pribadi. Dengar, 2 miliar, apa kau bisa menandingi? 2 miliar. Dan kamu itu. Bukankah tadi bilang aku tidak pantas? Sekarang bagaimana? 2 miliar dihempaskan, cukup untuk membeli 10.000 nyawamu. Pak Yu, tunggu sebentar. Biar saya usir lalat yang mengganggu ini dulu, agar tidak mengotori mata Anda. Satpam, masih bengong? Buang sampah yang tidak tahu diri ini keluar. Selesai. Kurang ajar. Pak Yu, saya Pan Feng. Saya mitra bisnis Anda. Apa Anda salah pukul? Saya tahu Anda pasti ingin memukul yang ini kan? Pasti karena dia yang menghalangi di sini mengotori mata Anda. Anda ingin menghajarnya, tapi tidak sengaja mengenai saya. Betul, pasti begitu. Mana mungkin Pak Yu memukul Pak Pan? Lin Feng, sialan kamu. Membuat Pak Pan kena pukul karenamu. Cepat sini, dan bersujud minta maaf pada Pak Yu. Pak Yu, tenanglah. Kami akan segera membuang sampah ini keluar. Pasti tidak akan mengganggu Anda. Melukai mitra kerjasama? Kau juga pantas? Berani-beraninya menghina Tuan Lin. Berapa banyak nyawa yang kau punya untuk dipertaruhkan? Tuan, yang mana? Lin, Tuan Lin? Tuan Lin. Tuan Lin mustahil. Bukankah dia seorang sopir? Orang terkaya Yu membungkuk pada Lin Feng. Apa aku sedang mimpi? Wah,
Pak Yu, pinggangmu masih bagus ya, belum patah. Terima kasih, Tuan Lin, atas perhatiannya. Berkat doa Anda, tulang tua ini masih cukup kuat. Sudah bangunlah, di sini banyak mata, jangan terlalu berlebihan. Ya, Tuan Lin benar. Lin Feng. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau kenal dengan orang terkaya Yu? Ibu Jiang tidak tahu ya. Saya datang untuk investasi kali ini semata-mata karena mendengar Tuan Lin menikah dengan keluarga Jiang. Karena Lin Feng. Betul. Tuan Lin adalah naga dan phoenix di antara manusia. Saya Yu telah lama mengaguminya. Karena Tuan Lin menjadi menantu keluarga Jiang, maka grup Yu saya tentu akan memberikan hadiah. 2 miliar ini adalah untuk Tuan Lin dan Ibu Jiang sebagai hadiah pernikahan. Hadiah ternyata hadiah. Adapun orang-orang yang bertepuk sebelah tangan, sebaiknya sadar diri. Saya hanya mengakui tanda tangan Ibu Jiang Jianglai seorang diri. Jika Ibu Jiang tidak lagi menjabat, investasi ini langsung dibatalkan. Selesai. Hancur total. Mimpiku jadi presiden direktur. Grup Jiang milikku. Tidak, ini tidak nyata. Ini pasti mimpi. Pan Feng, giliranmu sekarang. Semua lihat, inilah akibatnya mengkhianati kepercayaan. Tadi kau mau kudeta Presiden Jiang, sekarang kau kena batunya. Apa-apaan? Mau menyeret kami juga? Untung Presiden Jiang bijaksana, kau tidak berhasil. Biasanya kau seenaknya, menggelapkan uang perusahaan. Sekarang bagus, siap-siap membusuk di penjara. Kalian para pengkhianat, siapa tadi yang tidak merayuku? Sekarang semua tendang aku. Jianglai, ini semua karena kau, semua gara-gara kau. Jika bukan karena kau, aku sudah jadi presiden direktur sekarang. Orang jahat pasti kena batunya. Pan Feng, kau yang cari sendiri. Diam. Karena aku tidak bisa selamat, kau juga jangan berharap enak. Tidak, itu racun serangga. Semua mundur. Matilah, cacing penggerogot hati, gigit dia sampai mati. Tuan Lin, hati-hati. Serangga ini tidak sederhana. Ilmu sesak begitu, berani lancang di depanku? Pecah. Rasa serangan balik ilmu serangga, pembuat racun pasti akan dimakan racunnya sendiri. Itulah hukum alam. Racun serangga yang diderita kakek sebelumnya. Juga dari kau. Ternyata untuk merebut kekuasaan, kau benar-benar gila. Orang tua pun tidak kau ampuni. Kau, bagaimana kau tahu? Bagaimana mungkin kau bisa mematahkan racuanku? Kau itu manusia atau hantu? Siapa aku tidak penting. Yang penting, kau habis. Pantang Gurandi Rajak Siti Garba, jari memecahkan serangga, benar-benar ilmu dewa. Siapa yang lapor polisi? Apa yang terjadi di sini? Pak, orang ini menyimpan barang terlarang. Bawa pergi. Sekelompok tikus bersembunyi di selokan. Satu datang, satu kubunuh. Satu sarang datang, habis semua. Lin Feng, kau kesini. Sayang, ada apa? Apa kau tidak enak badan? Mau ku pijit? Jangan ngelantur. Katakan padaku dengan jujur, kamu sebenarnya siapa? Serangga-serangga itu. Bagaimana kamu melakukannya? Satu jentikan jari itu, serangganya meledak. Apa itu bisa dilakukan orang biasa? Dan Yu Shoufu? Kenapa dia begitu hormat padamu, bahkan sampai membungkuk padamu? Jangan bilang, itu juga karena kamu ganteng. Sayang, sudah kubilang. Yu Shoufu dulu adalah pasien yang pernah kuselamatkan. Saat itu dia sangat menderita. Terlantar di jalan. Penyakit di sekujur tubuh. Aku memberinya semangkuk nasi. Sambil menggunakan resep tradisional. Menyembuhkan penyakitnya. Dia orang yang setia. Makanya dia begitu sopan padaku. Budaya semangkuk nasi, bisa membuatnya investasi 10 miliar. Kamu pikir aku anak kecil? Pikiran orang kaya kita tidak mengerti. Mungkin dia memang ingin membalas budi. Budaya setetes air. Dibalas dengan mata air. Kalau jentikan jari yang memusnahkan serangga, itu juga kebetulan? Itu. Waktu kecil dekat rumahku. Ada sebuah kuil tahu. Aku lihat pendeta tua di sana. Sering melakukan itu. Aku ikut belajar beberapa trik. Sebenarnya itu hanya sulap. Tipuan mata. Lihat.
Di tanganku ada sedikit bubuk mesiu khusus. Saat dijentikan, gesekan menimbulkan panas. Serangga terkena mesiu lalu meledak. Kelihatannya menakutkan. Sebenarnya tidak berbahaya. Hanya trik jalanan. Sulap tipuan mata. Tapi Pan Feng muntah darah. Itu karena dia banyak berbuat jahat. Emosi meluap. Ditambah serangga-serangga itu. Memang dia yang memeliharanya. Serangga mati. Dia sedih. Saat emosi, dia muntah darah. Itu namanya marah sampai sakit. Sudahlah, bagaimanapun juga, hari ini berkat kamu. Meskipun banyak celah, tapi dia memang menyelamatkan aku dan perusahaan, asal dia tidak menyakitiku. Yang lain nanti saja. Lin Feng, sebenarnya masih ada berapa rahasia padamu? Sayang, jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang dengan 2 miliar ini, perusahaan Jiang kita bisa bangkit kembali. Posisi direktur utamamu sudah aman. Ya, akhirnya kita berhasil. Terima kasih, Lin Feng. Zunzu sudah ditemukan di daerah kumuh pinggiran barat Jiangcheng. Ditemukan yang diduga Tuan Tua dan jejak Nyonya Tua. Ayah, Ibu, benarkah kalian? Set sekian lama. Akhirnya anakmu menemukan kalian. Kalian tidak tahu malu, ya? Hari ini, aku Zhao Dezu pasti akan merobohkan ini. Pak Zhao, tolong kasihanilah kami. Rumah ini adalah rumah terakhir kami. Kalau dirobohkan, kami mau kemana? Jangan dirobohkan. Anakku kalau pulang tidak menemukan, kami akan cemas setengah mati. Anakmu yang sial itu sudah hilang bertahun-tahun. Mungkin sudah jadi makanan anjing di luar. Jangan kau kutuk anakku. Xiao Feng pasti akan kembali. Tidak mau yang baik. Kau pilih yang buruk. Dorong sekaligus dengan orangnya. Kalau ada masalah, gua yang tanggung. Nek, jangan takut. Ge. Ini tidak mungkin. Anjir, dari mana datangnya bocah imut ini? Berani ikut campur, mau ngapain masih melongo? Serang dia, habisi, bocah, kau cari mati. Ini. Pergi. Serang bersama, bunuh dia. Kalian tidak bisa merobohkan rumah ini. Pergi sana. Bagus, kau berani. Tunggu saja, kakakku adalah Nie Nanjiang. Kau juga tidak akan selamat. Nak, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Siapa kau? Pa, Ma. Anakmu durhaka. Pulang terlambat. Apa itu Xiao Feng? Ma, ini aku. Aku Xiao Feng. Xiao Feng. Benar-benar Xiao Feng. Anakku, kau benar-benar tidak mati. Pa, aku tidak mati. Aku pulang. Setelah ini tidak akan pergi lagi. Xiao Feng, kau cepat pergi lari. Orang tadi itu adalah Zhao Dezu preman di daerah ini. Di belakangnya masih ada tim yang lebih besar. Benar anakku, kau cepat pergi. Jangan pedulikan kami, kedua orang ini. Ayah, Ibu, aku tidak pergi. Lihat ini dulu diberikan oleh guruku. Aku selalu membawanya. Benar-benar, Xiao Feng, Tuhan memberkati. Ibu matamu. Buta karena menangis. Tidak apa-apa, asal kau bisa kembali. Ibu buta pun senang. Ibu anakmu akan mengobatinya sekarang. Ibu, coba buka matamu perlahan. Xiao Feng, ibu bisa melihat. Anakku, kau kurus. Tuan Nie, ini dia. Dia tidak hanya melukai saudara-saudara, tapi juga melumpuhkan tanganku. Agak menarik, di Jiangcheng, berani menyentuh orang Nie Nanjiang kau yang pertama. Nie Nanjiang? Belum pernah dengar. Anak muda yang sombong, sepertinya aku di dunia ini, belum cukup terkenal, bahkan seorang bocah berani mengabaikanku. Tuan Nie, jangan bicara omong kosong dengannya. Langsung bunuh dia. Kenapa terburu-buru, anak muda? Kupikir kau cukup terampil. Begini saja, aku beri kau kesempatan. Berlutut dan bersujud 3 kali, lumpuhkan satu tanganmu sendiri, setelah itu, ikut aku. Urusan hari ini dianggap selesai. Bagaimana? Ikut kau. Kau tidak pantas. Baik,
Bagus sekali, kamu menolak yang baik, maka terima yang buruk. Along, Ahu. Ajarin dia sopan santun. Bocah, aku akan hancurkan tulangmu, satu persatu. Ingat, di kehidupan selanjutnya, pasang matamu lebih awas. Xiao Feng, hati-hati. Bocah, ternyata aku meremehkanmu, pantas saja kamu begitu sombong, ternyata kamu seorang ahli bela diri. Tapi, meski kamu jago, apa bisa mengalahkan 100 anak buahku di sini? Aku kasih kau kesempatan terakhir. Syarat tadi tetap berlaku, asalkan kamu mau tunduk padaku. Gaji tahunan 5 juta, mobil mewah dan villa, bebas pilih. Di Jiangcheng, selama aku, Nie Nanjiang, punya rezeki, aku nggak bakal biarin kamu cuma dapat kuah. Ikuti aku, uang dan wanita cantik mudah didapat, untuk apa kedua orang tua itu mengorbankan masa depanmu? Orang tua itu? Mereka orang tuaku. Nie Nanjiang. Awalnya aku hanya berencana melumpuhkan Zhao Dezu, tapi sekarang kamu benar-benar membuatku marah. Jadi, kamu sudah bertekad bulat untuk melawanku? Melawanmu? Kamu terlalu tinggi menilai dirimu. Di mataku, kamu hanyalah semut yang sedikit lebih besar. Gue udah bertahun-tahun di dunia ini, belum pernah lihat orang sombong kayak lo serang. Semuanya, bareng-bareng, patahkan tulangnya satu persatu. Sialan, siapa lagi yang mau mati? Cewek ini seksi banget. Jiang Lai, putri sulung keluarga Jiang. Lin Feng, kamu tidak apa-apa. Kok kamu datang? Di sini berbahaya. Kalau aku tidak datang, biarin kamu diintimidasi? Nie Nanjiang, berani-beraninya kamu berani sentuh suamiku, Jiang Lai? Suami? Pantasan bocah ini sombong banget. Ternyata, cuma benalu. Ini daerah kumuh, wilayah kekuasaanku. Bahkan Kaisar Langit sekalipun datang hari ini, harus merangkak di depanku. Bang Ni, perempuan ini adalah CEO dari Jiang Corporation. Kalau kita bisa menguasainya, kita tidak hanya bisa ambil tanah ini, tapi juga bisa peras keluarga Jiang. Masuk akal. Kamu cari mati. Yang cari mati itu kawan-kawanmu. Teman-teman cowoknya bunuh ceweknya, tangkap hidup-hidup. Malam ini kita bersenang-senang, bos hebat. Lin Feng. Jangan takut, tutup mata. Hitung sampai 3, semua selesai. Jangan urusin bocah itu, hancurkan dulu rumah dua orang tua itu. Tolong jangan hancurkan. Dosa besar. Dosa besar. Lin Feng. Bu, pergi. Lai-Lai jaga orang tua. Tenang. Nie Nanjiang. Hari ini kau tidak akan lihat matahari besok. Pura-pura apa? Serang? Tangan mana tadi yang memerintahkan menghancurkan rumahku? Bang, ampun, ampun. Tadi kau menyuruh orang menghancurkan rumahku? Apakah kau pikir minta ampun? Tadi ibuku sampai terkena serangan jantung, apakah kau pikir minta ampun? Anak muda, jangan sombong. Kau pikir kalahkan aku sudah cukup? Orang di belakangku kau tidak bisa lawan? Kalau begitu, aku ingin lihat orang di belakangmu. Seberapa besar kemampuannya? Hei, Pak Wei, tolong, aku di kawasan Kumuh Barat, dihancurkan orang, anak muda itu juga mau bunuh keluargaku. Dia bilang di Jiangcheng, dialah yang berkuasa, bahkan tidak menghormati Anda. Benar, dia juga bilang, kalau Anda datang, juga harus sujud padanya. Anak muda, kau selesai? Pak Wei akan segera tiba. Pak Wei itu bos di Jiangcheng. Nanti kalau Pak Wei datang, aku akan mencincangmu. Wei Jingxuan. Takut, kan? Sekarang takut sudah terlambat. Baik. Aku tunggu di sini. Lihat Pak Weimu, bagaimana mencincangku. Anak muda, kau mati. Sekarang kau berlutut dan jilat sepatu Pani. Mungkin bisa dapat mayat utuh. Xiao Feng, ayo kita lari. Pak Wei itu aku tahu. Dia iblis yang membunuh tanpa ampun. Nak, dengar ibu, cepat pergi. Ibu sudah tua, mati pun tidak apa. Kau tidak boleh kenapa-napa. Ibu, ayah, jangan takut. Lin Feng bilang tidak apa-apa, pasti tidak apa-apa. Kan? Tenang. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menyakiti kalian sedikit pun.
Bos, Anda harus membela saya. Pak Wei, anak muda itu terlalu sombong, sama sekali tidak menghormati Anda. Sampah. Urusan kecil saja tidak beres. Bos, anak muda itu jago bela diri, aneh sekali. Dia juga melumpuhkan semua saudara. Anda harus balas dendam untuk kami. Di mana orangnya? Di Jiangcheng. Berani sentuh anak buahku, memang tidak banyak. Aku ingin lihat, dewa dari mana? Kalian jangan sembarangan. Aku dari Jiang Group. Lai, mundur. Anak muda, Lihat Pak Wei tidak berlutut. Pak Wei, ini dia anak muda itu, Hendrik. Wei Ye, tadi bocah ini bilang Anda adalah anak buah dari anak buahnya benar-benar durhaka. Kepadanya dia juga bilang, akan memenggal kepala Anda dan menendangnya seperti bola. Xiao Wei, sudah beberapa tahun tidak bertemu, gaya kamu lumayan besar ya. Xiao Wei, kamu panggil siapa? Kamu pikir kamu siapa? Berani panggil Wei Ye seperti itu? Wei Ye, lihat bocah ini sombong sekali, Anda cepat. Bapak Lin Lin. Masih kenal saya? Bawahan tidak berani lupa maaf, mata bawahan kurang awas. Tidak tahu Bapak Lin datang, saya pantas dihukum mati. Menghormati Bapak Lin. Bangunlah. Terima kasih, Bapak Lin. Bang, apa Anda salah orang? Bocah ini anak pemulung, dia menantu pria yang kawin masuk. Bagaimana Anda bisa kepadanya? Bang, sadarlah. Kamu anjing buta. Berani menghina Bapak Lin. Wei Ye. Bapak Lin, saya kurang mendidik bawahan, membiarkan sampah seperti ini mengganggu Anda dan keluarga, silakan Bapak Lin menghukum. Orang seperti ini kalau dibiarkan jadi bencana. Mengerti? Panggil orang. Hancurkan dua bajingan ini untukku, buang keluar Jiangcheng. Seumur hidup jangan biarkan mereka menginjakkan kaki lagi ke Jiangcheng. Siap. Jangan, ampuni saya. Bapak Lin, menurut Anda, apakah keputusan ini memuaskan? Lumayan, tapi rumahku hancur seperti ini. Malam ini tidak bisa ditinggali. Saya bersalah. Saya sudah di Yunding Shanzuang menyiapkan untuk Anda sebuah villa paling mewah dan tim medis dan pengawal pribadi yang siap sedia kapan saja. Silakan Tuan Lin, kakek, nenek dan Nona Jiang pindah ke Yunding Shanzuang. Di sini saya akan segera mengatur tukang terbaik memperbaiki seperti semula, dijamin persis sama. Ayah, ibu, Lai kita pindah tempat tinggal saja. Xiao Feng, ada apa ini? Bos besar itu, kenapa dia memanggilmu Tuan Lin? Dan begitu hormat kepadamu? Ya. Nak, bukankah kamu bilang di luar? Ayah, ibu, sebenarnya saat di militer saya pernah menjadi paramedis. Suatu kali dalam latihan saya kebetulan menyelamatkan nyawa Bos Wei. Bos Wei, orang yang tahu balas budi, makanya dia begitu hormat kepada saya. Benar, kakek nenek Tuan Lin adalah penyelamat saya. Tanpa Tuan Lin rumput di makam saya sudah setinggi 2 meter. Kalian berdua seperti orang tua kedua saya. Kedepannya, jika ada keperluan, silakan perintah. Oh, begitu rupanya. Orang baik mendapat balasan baik, Xiao Feng. Kamu benar. Ibu, kita pergi dulu. Di sini anginnya kencang. Ya, ayo. Kakek, pelan-pelan, ada batu di kaki. Wah, ini terlalu mewah. Bagaimana kami bisa betah? Iya, takut kotor karpetnya. Ayah, ibu, anggap saja ini rumah sendiri. Tinggal saja sesuka hati. Lai, kamu temani. Ayah, ibu mengenal lingkungan. Aku pergi bicara dengan Bos Wei sebentar. Pergilah. Ibu, coba ini daging babi yang dimasak merah. Yang dulu ibu sangat suka. Ayah, sup ikan ini segar. Kalsium untuk tulang. Kaki ibu perlu lebih banyak kalsium. Sup ini benar-benar segar, Xiao Feng. Kamu juga makan. Jangan hanya melayani kami. Lai, kamu sudah lelah seharian, minumlah sup. Terima kasih. Xiao Feng, Lai adalah gadis yang baik. Keluarga kita miskin, dia terpengaruh oleh kita. Kamu harus di masa depan bersikap baik padanya. Benar. Jika kamu berani mengganggu Lai, aku akan mematahkan kakimu. Ayah, ibu, jangan terlalu keras padaku. Kalian tenang saja, aku akan menyayanginya sepenuh hati. Ayah, ibu, Lin Feng baik padaku. Syukurlah. Ayo kita makan. Tuan, Berdiri dan bicara. kami temukan orang yang memberi racun pada kakek Jiang, dan racun di tangan Pan Feng
Asalnya semuanya dari tempat yang sama. Di mana? Kematian. Dewa Kuil. Ternyata mereka, tikus selokan itu. Sepertinya hutang dulu belum selesai. Kuil kematian kali ini banyak bergerak, mungkin tidak hanya untuk keluarga Jiang. Mereka mungkin sudah menyadari jejak Tuan. Meskipun mereka sadar, apa yang bisa mereka lakukan? 1 datang. 1 kubunuh. 2 datang, sepasang kubunuh. Tapi, menurut jaringan kami di luar negeri, informasi jaringan kuil kematian kali ini mengirim seorang tokoh penting. Siapa? Pendekar bela diri kuil kematian, Huo Dong. Sampah. Semuanya sampah Pan Feng, si bodoh itu, bukan hanya gagal mendapatkan Jiang Group tapi juga mencelakakan dirinya sendiri. Sekarang, menantu angkat keluarga Jiang itu mengacaukan rencana besar kita. Lin Feng itu sebenarnya dari mana? Sudah diselidiki? Sudah. Berkasnya kosong. Hanya tahu dia mantan tentara. Sedikit bisa bela diri. Bisa mengalahkan seranggaku itu yang disebut sedikit bisa bela diri? Siapapun dia berani menghalangi rencana kuil kematian hanya akan mati. Apakah Huo Dong sudah berangkat? Sudah. Grandmaster Huo turun tangan sendiri. Anak itu pasti mati. Bagus. Katakan pada Huo Dong. Aku ingin kepala Lin Feng itu dan wanita Jiang Lai itu, kali ini hanya boleh sukses, tidak boleh gagal. Huo Dong dia yang disebut tinju besi tak terkalahkan Huo Dong. Benar, dialah orangnya. Ilmu bela diri, kerasnya mencapai puncak, konon bisa merobek harimau, dan macan tutul dengan tangan kosong tidak mempan senjata. Di dunia tinju bawah tanah luar negeri, mempertahankan rekor kemenangan 100 pertarungan. Tuan, orang ini jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Wei Jingxuan. Apakah kau terlalu nyaman? Terlalu lama? Keberanianmu mengecil. Tuan, Hanya seorang Grandmaster. Pantas membuatku waspada? Di mataku, Grandmaster hanya semut yang sedikit lebih besar. kekuasaan Tuan luar biasa. Saya terlalu khawatir, menyerpan. Karena mereka ingin bermain. Aku akan menemani mereka bermain dengan baik. Biarkan Huo Dong datang. Aku akan membuatnya tahu. Jiang Cheng adalah milik kuil kematian wilayah terlarang. Ku dengar di Jiangcheng, kau dipermalukan oleh seorang menantu angkat sangat parah. Guru, mohon bijaksana Lin Feng itu mengandalkan sedikit ilmu bela diri setingkat kucing sama sekali tidak menganggapmu. Dia tidak hanya melukai saya, tetapi juga mempermalukan keluarga Zhou di depan umum. Dia bilang, jika Anda datang, juga hanya akan mati sia-sia. Sombong! Hanya seorang menantu laki-laki, berani bicara besar seperti itu. Iya, Guru Besar Huo. Anak itu benar-benar tidak kenal aturan. Kami mohon Guru Besar membela kami. Bangunlah, karena kamu sudah menjadi muridku. Musuhmu adalah musuhku. Lin Feng itu akan aku hancurkan dengan tanganku sendiri. Terima kasih, Guru. Murid akan segera mengaturnya. Biarkan seluruh kota Jiangcheng tahu kedatangan Anda yang mulia. Tunggu, ku dengar istri menantu laki-laki itu adalah wanita tercantik di Jiangcheng. Benar, jika kakak tertarik, perempuan itu... Wanita cantik cocok dengan pahlawan. Karena aku ingin berdiri di Jiangcheng, mana mungkin tanpa wanita yang pantas. Jiang Lai itu aku ambil. Urusan utama lebih penting. 3 hari lagi, aku akan mengadakan upacara penerimaan murid besar-besaran. Saat itu, aku akan membuat seluruh keluarga terhormat di Jiangcheng semua datang bersujud. Adapun Lin Feng itu, biarkan dia bersiap mati. Keluarga Zhou benar-benar kelewat batas. Ada apa? Apalagi ulah Zhou Wei? Zhou Wei telah berguru pada Huo Dong. 3 hari lagi akan mengadakan upacara penerimaan murid. Semua keluarga besar di Jiangcheng sudah menerima undangan. Tapi tidak ada untuk keluarga Jiang kita. Kalau tidak diundang, ya tidak usah pergi. Biarlah, tidak perlu melihat wajah jelek mereka. Kamu tidak mengerti. Kali ini Huo Dong datang dengan penuh ancaman, jelas-jelas dia ingin mengonsolidasi kekuatan di Jiangcheng. Jika keluarga Jiang kita absen, kedepannya akan diisolasi di Jiangcheng. Kakek baru saja menelepon, bilang bagaimanapun juga harus pergi. Karena kakek ingin pergi, ya, pergi sajalah. Tapi Zhou Wei pasti punya maksud buruk. Dia sengaja tidak memberikan undangan kepada kita, hanya ingin membuat kita malu. Dan Huo Dong itu, katanya adalah seorang iblis yang membunuh tanpa ampun. Sayang, apa kamu khawatir padaku? Jangan GR, aku takut kamu akan mencelakakan keluarga Jiang. Tenang. Setelah 3 hari ini, tidak akan ada lagi Huo Dong di Jiangcheng. Ayah, aku bilang, ayah jangan repot-repot. Keluarga Zhou sekarang sudah dekat dengan Grandmaster sedang berada di puncak kejayaan.
Kalau kita sekarang mendekat, bukankah itu mencari malu? Kita malah harus pergi. Jika kali ini tidak pergi, kedepannya di kota Jiangcheng masih ada tempat untuk keluarga Jiang berdiri. Kalau mau pergi, ayah saja yang pergi. Aku tidak mau dipermalukan seperti itu. Kamu, Zhou Wei sudah bilang, dari dulu, keluarga Jiang dan anjing tidak boleh masuk. bajingan, mengangkat musuh merendahkan diri sendiri. Kakek, jangan marah. Paman kedua hanya bicara seenaknya. Lin Feng, kali ini pergi ke keluarga Zhou. Kamu harus bersikap sopan. Jangan membuat masalah lagi. Grandmaster Huo bukanlah orang yang bisa kau lawan. Kakek tenang saja, asal tidak ada yang menggangguku, aku pasti tidak akan cari masalah. Kamu tidak cari masalah? Kamu berdiri di sana sudah jadi bahan tertawaan. Tuan Muda Zhou adalah murid andalan Grandmaster. Kalau kamu hanya seorang menantu yang bisa nyetir. Membawamu pergi hanya akan membuat keluarga Jiang semakin malu. Paman kedua, kalau kamu takut malu bisa tidak usah pergi. Tidak ada yang memintamu pergi. Kamu pikir kamu siapa? Berani mengajariku? Cukup. Kapan ini? Masih bertengkar. Karena sudah memutuskan pergi, semua harus bersemangat. Siapa yang berani di pesta mempermalukanku? Aku tidak akan memaafkannya. Tunjukkan undangan. Hei, Tuan Muda. Saya dari keluarga Jiang kudengar hari ini adalah pesta pengakuan murid keluarga Zhou datang untuk memberi selamat. Tidak ada undangan, semua tidak boleh masuk. Tuan Muda Zhou bilang hari ini hanya menjamu orang-orang terpandang. Saya datang khusus untuk menghadap Grandmaster Huo, tolong. Tuan Muda tolong. Sampaikan ke dalam. Lapor apaan? Tuan Zhou sudah berpesan keluarga Jiang, apalagi yang namanya Lin Feng, semuanya dilarang masuk. Wah, Bukankah ini Pak Tua Jiang? Kenapa sampai tidak bisa masuk? Tuan Zhou sengaja mempermalukan keluarga Jiang. Siapa suruh Jiang Lai? Mengambil menantu lelaki. Sungguh memalukan. Kalau aku jadi mereka, pasti sudah cari lubang buat bersembunyi. Tamu adalah raja. Inikah cara keluarga Zhou memperlakukan tamu? jangan banyak bicara. Kenapa? Kamu mau berkelahi? Tidak lihat ini tempat apa? Ini keluarga Zhou, wilayah guru besar Huo. Guru besar Huo. Di mataku, dia juga hanya sampah. Gila, terlalu sombong. Berani bilang guru besar Huo sampah? Selesai. Keluarga Jiang hancur total. Apa yang kau katakan? Cepat diam. Lin Feng benar, kalian kelewatan. Bagus, berani hina guru besar? Saudara, hancurkan dia. Berhenti. Wah, bukankah ini Lin Feng? Mau memaksa masuk? Zhou Wei, kau gatal lagi. Lin Feng, jangan sombong. Hari ini hari besar guruku, aku tidak mau ambil pusing. Zhou Shao, Lin Feng masih muda. Jangan salahkan dia. Kami khusus datang memberi selamat. Ini. Datang memberi selamat dengan tangan kosong, Pak Tua Jiang, apa keluarga Jiang sudah miskin sampai tidak bisa beli kado? Kami sudah siapkan hadiah di mobil. Pintu besar untuk orang terhormat. Karena keluarga Jiang ingin masuk, silakan masuk lewat lubang anjing ini. Zhou Wei, kau keterlaluan. Tidak mau? Pergi sana. Zhou Wei, kau yakin ingin kami lewat lubang anjing? Kenapa? Takut? Baik, bagus. Kuharap nanti kau jangan memohon kami masuk. Wanita tercantik di Jiangcheng datang. Zhou Wei, si bodoh, wanita secantik ini, masa disuruh lewat lubang anjing? Ayo lihat. Masuk. Kenapa berhenti? Tadi bukannya berani? Ada apa ini? Kenapa tamu dihalangi di pintu? Kakak senior, kenapa keluar? Mereka tidak tahu terima kasih, maksa masuk. Aku lagi kasih pelajaran? Nasal, hari ini hari bahagia guru. Tamu adalah raja. Masa tamu disuruh masuk lubang anjing? Nanti dibilang orang keluarga Huo tidak tahu sopan santun. Iya, benar kata kakak, aku yang gegabah. Yang ini pasti Nona Jiang Lai, kan? Sudah lama mendengar nama besar. Aku Huo Yan. Halo, Tuan Huo. Bawahan saya tidak tahu diri. Maaf membuat Nona Jiang terkejut. Silakan masuk. Terima kasih, Tuan Huo. Terima kasih. Tuan Huo, kalau matamu tidak berguna, bisa didonasikan ke yang membutuhkan. Saudara ini pandai bercanda. Silakan. Laki-laki itu cari kesempatan untuk habisi. Perempuan itu aku mau yang hidup. Kakak tenang saja. Serahkan padaku. Nona Jiang, hari ini banyak tamu.
Pelayanan kurang baik, mohon maaf, kalian duduk dulu, aku ke sana sebentar. Silakan, Tuan Huo. Syukurlah, ketemu orang yang waras. Sepertinya Tuan Huo ini lebih baik dari Zhou Wei. Beradab? Kakek, mata Anda kabur ya. Cara dia memandang Lai seperti ingin menelannya hidup-hidup. Lin Feng, jangan sembarangan. Tapi Huo Yan itu benar-benar memberi kesan sangat tidak nyaman. Ada aku di sini. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hei, kamu yang kumaksud. Aku? Ya, kamu, pakaianmu tidak rapi. Maaf, tidak bisa melayani. Silahkan keluar. Bajuku cukup rapi. Mana yang tidak rapi? Tidak pakai dasi. Acara hari ini harus pakai formal. Tidak pakai dasi berarti tidak rapi. Keluar. Aturan macam apa ini? Tadi masuk, banyak orang tidak pakai dasi, kenapa kalian tidak menegur? Orang lain ya orang lain. Dia ya dia. Intinya, tidak pakai dasi dilarang ada di sini. Sepertinya kalian sengaja cari masalah. Cari masalah kenapa? Ini keluarga Zhou. Tuan Zhou bilang, sampah kelas bawah sepertimu tidak berhak ada di sini. Kalau sadar diri, pergilah sendiri. Jangan sampai kami yang bertindak. Lin Feng adalah suamiku. Dia anggota keluarga Jiang. Kalian mengusirnya, berarti mengusir keluarga Jiang. Tidak masuk akal. Aku ingin bertemu Master Huo. Aku ingin bertemu Tuan Muda Huo. Menemui Tuan Muda Huo? Tuan Muda Huo sedang sibuk melayani tamu penting. Mana ada waktu untuk kalian? Karena mereka tidak menyambutku, aku keluar cari udara segar. Lin Feng, kamu tidak boleh pergi. Tenang, aku di depan pintu. Ada lalat yang terlalu berisik. Aku takut tidak tahan untuk memukulnya sampai mati. Mengotori tempat ini. Kau tahu diri, apa-apaan? Lihat itu Jiang Lai. Suaminya sudah diusir, masih punya muka duduk di sini. Betul. Kudengar suaminya itu cuma seorang yang hidup dari uang istri. Dan juga tukang cari masalah. Jiang Lai kali ini benar-benar kena. Pelankan suara, kudengar Tuan Muda Huo tertarik pada Jiang Lai. Sebaiknya kita jangan menyinggung perasaannya. Sayang kecil. Sudah punya suami masih menggoda Tuan Muda Huo. Benar-benar tidak tahu malu. Lai, bersabarlah. Demi keluarga Jiang, kita harus sabar. Lin Feng itu sudah diusir. Sekarang dia seperti anjing kehilangan tempat tinggal, sedang kedinginan di luar. Bagus. Nanti saat pesta dimulai, cari kesempatan untuk menjauhkan pria tua itu. Mengerti, kakak? Tenang saja. Malam ini, Jiang Lai itu tidak akan bisa kabur. Ketua, orang ini cukup tenang. Malah merokok. Pura-pura. Orang macam ini sudah banyak kulihat. Gengsi setengah mati tapi menderita. Nanti setelah pesta selesai, kita cari tempat sepi, ajari dia pelajaran, biar dia tahu rasanya. Wodong, oh Wodong. Surga ada jalan kau tidak mau, neraka tak berpintu kau datang sendiri. Karena kau mau bermain, aku akan menemanimu bermain besar. Suruh Xinghua datang menemuiku. Terima kasih semua sudah berkenan hadir untuk menghadiri upacara penerimaan muridku. Aku baru sampai di Jiangcheng ke depannya. Mohon bantuannya ya. Master Huo terlalu sopan, bisa mendapat perlindungan dari Master adalah suatu kehormatan bagi kami. Semuanya. Hari ini selain merayakan guru saya menerima murid, masih ada satu kabar gembira yang akan diumumkan, yaitu kakak seniorku, Huo Yan, jatuh cinta pada gadis tercantik di Jiangcheng Nona Jiang Lai. Pada pandangan pertama, Pria berbakat, wanita cantik. Pasangan yang sempurna. Tuan Muda Huo adalah putra master besar Nona Jiang adalah gadis tercantik di Jiangcheng. Ini benar-benar pasangan yang sempurna. Bersama. Zhou Wei, apa yang kau omongkan? Aku sudah menikah. menikah, Jiang Lai, suamimu yang tidak berguna itu sudah diusir keluar. Sampah macam itu mana pantas untukmu. Nona Jiang, aku tulus padamu, Nona Jiang, aku. Asal kau mau bersamaku. Kedepannya, seluruh Jiangcheng tidak ada yang berani mengganggumu. Huo Yan, tolong jaga sikapmu. Aku sudah bersuami. Tuan Muda Huo, ini tidak boleh Lai, memang sudah berumah tangga. Orang tua, diberi muka malah tidak tahu diri,
kakak seniorku menyukai cucumu, itu adalah rezeki keluarga Jiang. Jangan tidak tahu diri. Sepertinya ada yang sudah bosan hidup. Mau apa? Mau memaksa masuk? Enyah dari sini. Enyah, Diberi muka malah tidak tahu diri, bro. Keroyok dia. Hancurkan. Kau manusia atau hantu? aku adalah leluhurmu. Jiang Lai, jangan tidak tahu diri. Tuan Muda Huo menyukaimu. Itu adalah berkah dari kehidupan lampau. Benar. Lin Feng itu, apa dia? Bahkan tidak layak membersihkan sepatu Tuan Muda Huo. Cepat cerai, dan ikut Tuan Muda Huo. Jika keluarga Jiang bergabung dengan keluarga Huo akan sukses besar, jangan karena kepentingan pribadi merugikan seluruh keluarga Jiang. Kalian tidak tahu malu. Jiang Lai. Kesabaranku ada batasnya. Hari ini kau harus setuju? Setuju atau tidak, kau harus setuju. Ternyata kau si manis kecil. Kenapa belum mati? Manis kecil yang keluar dari selokan cuma tahu pakai itu trik murahan. Lin Feng berani melukai satpam keluarga Zhou, berani masuk ke upacara penerimaan murid, kau mati. Guru, senior, bunuh dia cepat. Seekor semut pantaskah dibesar-besarkan? Yan Er, bersihkan. Jangan kotori tempat ini. Baik, ayah. Bocah, awalnya aku ingin kau hidup beberapa menit lagi karena kau mencari mati sendiri, maka aku akan kabulkan. Lin Feng, cepat pergi. Mereka akan membunuhmu. Bodoh, saat seperti ini laki-laki bagaimana bisa bersembunyi di belakang wanita? Tidak, kau tidak bisa mengalahkan mereka Huoyan ahli. Cepat pergi. Malah main drama pilu. Sungguh mengharukan. Bocah ini datang untuk mati, ya, berani pura-pura di depan Tuan Huo, merasa hidup terlalu panjang. Jiang Lai juga buta demi orang seperti ini, menyakiti keluarga Huo. Sungguh bodoh sekali. Diam. Bocah, ku dengar kau sedikit bisa kungfu mari. Biarkan aku lihat seberapa hebat dirimu. Jangan bilang aku mengintimidasi, aku beri kau 3 jurus. Dan? Beri aku 3 jurus? Kau yakin? Tentu. Untuk menghadapi sampah sepertimu. 1 tangan saja cukup. Tidak perlu. Untuk menghadapimu, 1 jari saja cukup. Sombong. Karena kau ingin mati, maka aku akan kabulkan. Bagaimana mungkin? Putra Grandmaster. Hanya segitu saja. Kau pakai sihir apa? Sihir. Ini yang namanya kekuatan. Senior. Bocah hebat. Ternyata seorang pendekar. Pantaskah begitu sombong? Ah, bukan ahli juga memukul beberapa anjing. Masih lebih dari cukup. Berani sekali kau, bocah. Inikah kekuatan seorang master? Sangat menakutkan. Anak itu abis. Benar-benar membuat Master Huo marah. Pasti mati sekarang. Nah, kau lukai muridku. Kau lumpuhkan anakku. Hari ini, jika tidak mencincangmu, aku, Huodong, bersumpah tidak akan jadi manusia. Hei, tua bangka, jangan cuma bicara. Tunjukkan semua kemampuanmu. Baik, baik, baik. Aku sudah puluhan tahun di dunia persilatan. Belum pernah melihat orang sepertimu yang tidak tahu hidup mati. Hari ini akan kuperlihatkan padamu. Apa itu teknik master sejati? Lin Feng, lari. Kau tidak bisa mengalahkannya. Lai, mundur. Jangan sampai terkena darah. Tidak, aku tidak pergi. Kalau mati, mati bersama. Jaga dia. Ayo. Biarkan aku lihat yang disebut master. Seberapa hebatnya? Kalau mau bertarung, bertarunglah, banyak omong. Cari mati, macan hitam, mencakar jantung. Kecepatan yang luar biasa, tidak terlihat sama sekali. Inikah kekuatan master? Sangat menakutkan. Anak itu pasti mati kali ini. Mustahil. Kau siapa? Siapa aku? Kau tak berhak tahu. Ayah, jangan bicara banyak, bunuh dia hanya beruntung. Bocah, kau punya sedikit trik, tapi tadi aku hanya menggunakan 30% kekuatan. Sekarang aku akan serius. Ayo, jangan sungkan, gunakan kekuatan penuh. Telapak pembelah udara. Lin Feng, kau jangan sampai kenapa-kenapa. Hanya pamer. Kau
Kau sebenarnya di level apa? Apa mungkin Grandmaster? Grandmaster, semut seperti itu pantas dibandingkan denganku? Ayah, kau tidak apa-apa? Guru. Baik. Tidak kusangka. Hari ini aku ternyata salah lihat. Tapi, bocah kau, jangan terlalu senang dulu. Pil pembakar darah, ayah, kau. Untuk membunuhnya, itu sepadan bocah. Terimalah kematianmu. Hahaha. Bisa memaksaku menggunakan pil darah terbakar. Kamu bisa bangga. Sekarang, pergilah mati. Lin Feng, hati-hati. Yang menghabiskan tenaga hidup jalur sesat, karena kamu ingin mati cepat. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Ayah. Iblis. Dia iblis. Tuan Lin, kakek Lin mohon ampuni ayahku. Kami salah, kami tidak tahu diri. Mohon buang kami seperti kentut. Kamu juga mau mati? Apa? Xinghua, dewa perang dari perbatasan utara. Itu tokoh legendaris. Ya ampun Tuan Huo ternyata adalah adik seperguruan dewa perang Xing. Sekarang masalahnya jadi besar. Dewa perang Xing adalah benar-benar dewa pembunuh di militer. Anak itu sehebat apapun, mana bisa melawan dewa perang? Selesai. Sekarang benar-benar akan berubah. Xinghua, ini kartu asmu? Kenapa? Takut kan? Terlambat. Tunggu sampai kakak seperguruanku datang. Pasti akan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Baik, aku akan tunggu. Aku juga ingin lihat kakak seperguruanmu yang hebat. Bagaimana dia akan menghancurkan tulangku? Berapa lama lagi? Aku terburu-buru pulang masak untuk istri. Sudah 10 menit kakak seperguruanmu itu. Apakah dia? Seperti kura-kura? Sangat lambat. Datang pasti dewa perang Xing. Datang aura dan gaya ini. Siapa lagi selain dewa perang? Paman Guru, tolong. Paman Guru, akhirnya datang Guru, hampir dipukul mati. Apa? Siapa berani lukai adik seperguruanku? Anak bernama Lin Feng. Dia tidak hanya melukai Guru, tapi juga menghina Anda, bilang Anda datang, juga mati sia-sia. Sombong. Aku mau lihat dewa dari mana berani macam-macam di depan orang besar. Adik, siapa yang memukulmu begini? Dia itu? Siapa kau? Berbalik. Xinghua, beberapa tahun tidak bertemu. Watakmu makin besar ya. Paman Guru, anak ini, cepat bunuh dia, potong-potong tubuhnya. Benar, Paman Guru. Jangan lepaskan dia. Diam. Tuan Lin, lama tidak bertemu. Berani tidak sopan lagi pada Pak Lin? Aku akan tembak mati kau dengan tanganku sendiri. Sudahlah, Xinghua. Di sini tidak ada orang luar. Tidak usah sungkan. Pak Lin, benarkah Anda? Kupikir seumur hidup takkan bisa bertemu Anda lagi. Aku juga tidak menyangka akan bertemu kau di sini. Sepertinya kau cukup sukses beberapa tahun ini ya sampai jadi dewa perang. Semua berkat bimbingan Pak Lin dulu. Di depan Pak Lin, aku selalu prajurit baru. Seorang dewa perang. Malah menyebut dirinya prajurit baru. Lin Feng ini, sebenarnya apa latar belakangnya? Selesai? Ini benar-benar selesai. Tadi kau bilang akan menyuruh saudara seperguruanmu menggiling tulangku jadi abu. Tidak berani Pak Lin. Ampun Pak Lin. Ampunilah saya. Sekarang baru minta ampun? Tadi bukannya sombong? Adik seperguruan, beraninya kau berani tidak sopan pada Pak Lin. Xing, menurutmu bagaimana? Orang ini menghina Pak Lin patut dihukum mati. Aku tidak akan pilih kasih serahkan pada Pak Lin. Baik. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika tidak memberimu muka. Pak Lin membunuhnya adalah kehormatan baginya. Kakak seperguruan, tolong aku. Kak, aku adik seperguruanmu. Sejak kau menghina Pak Lin, saat itu kami sudah bukan saudara seperguruan lagi. Di kehidupan selanjutnya buka mata lebih lebar. Ada orang yang tak boleh kau sentuh. Jangan bunuh ayahku. Kalau mau bunuh aku saja. Wah, cukup berbakti. Karena kau mau mati menggantikan ayahmu. Maka aku kabulkan. Sudah, lalat sudah mati dipukul akhirnya tenang. Kehebatan Pak Lin. Kakek. Lin Feng mana? Bagaimana kabar Lin Feng? Di sana, sudah tidak apa-apa. Semua sudah aman. Apa yang terjadi? Dia sadar, tidak apa-apa. Ayo pulang. Dia siapa? Ini adalah mantan rekan seperjuangan waktu di militer Xinghua tadi kebetulan lewat membantuku keluar dari masalah. Salam,
Kakak ipar aku Xinghua dulu di kesatuan Bang Lin sering merawatku. Apa-apaan rekan seperjuangan, apa-apaan kebetulan lewat, itu Dewa Perang Lo. Itu sengaja datang, untuk menyelamatkan dia. Kawan seperjuangan, tapi aku lihat dia sepertinya takut padamu. Hei, dulu dia masih prajurit baru aku sering melatihnya, jadi dia punya trauma. Benar Kakak Lin dulu sangat keras padaku. Soal hari ini. Kami tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa. Bagus. Jika ku dengar sedikit gosip di luar. Bunuh tanpa ampun. Tidak berani, tidak berani. Orang sampah ini belum mati. Tuan Lin tenang, aku akan urus keluarga Zhou mulai hari ini, akan dihapus dari Jiangcheng. Lakukan dengan bersih. Siap. Lin Feng, kamu, sebenarnya, masih ada berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Tidak ada yang kusembunyikan, aku kan cuma mantan tentara bisa bela diri dan sedikit ilmu obat. Tapi, Xinghua itu, auranya sangat menakutkan, jelas bukan orang biasa, dan para tamu itu kenapa mereka sangat takut padamu? Karena mereka punya dosa. Soal Xinghua, dia sekarang memang sukses. Mungkin jadi pejabat kecil. Kamu tahu, pejabat pasti punya wibawa. Lai, ada hal-hal yang Lin Feng tidak bilang. Tentu ada alasannya. Asal dia baik padamu, siapa dia itu tidak penting. Benar juga, siapapun dirimu kau tetap suamiku. Istriku baik. Kalau begitu, karena sudah beres, aku mau istirahat dulu. Kalian cepat istirahat. Lin Feng, terima kasih. Hari ini jika bukan karena dirimu aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Bodoh, aku suamimu melindungimu sudah sewajarnya. Tapi aku merasa kau sangat jauh dariku. Kadang, aku merasa tidak mengenalmu sama sekali. Masih panjang waktu kita, kau akan perlahan mengenalku. Asal kau tidak membenciku. Aku tidak benci Lin Feng. Kita jadi suami istri sungguhan ya. Istri, kamu. Kau sudah mantap. Siapa sih yang kurang ajar begini? Keluarga Zhou sudah habis. Dari kuil kematian sepertinya ada gerakan besar. Tuan Lin harap hati-hati. Pemimpin. Huo Dong gagal. Semua tewas. Xinghua turun tangan. Xinghua baik bagus. Tampaknya Lin Feng ini lebih menyusahkan dari yang kukira. Kalau begitu, jangan salahkan aku yang tidak sportif. Pemimpin, Anda berencana. Karena dia sangat peduli wanita ini. Maka aku akan memulainya dari wanita ini. Tuan, undangan sudah siap. Bagus. Yingzi, surat ini harus kamu sendiri yang sampaikan ke wanita itu. Tuan, tenang saja. Aku tidak pernah gagal. Bawa wanita itu ke kapal pesiar maut di Laut Lepas. Di sana aku akan menyiapkan kejutan untuk Lin Feng. Baik. Lin Feng, ada apa denganmu? Kurang tidur semalam? Tidak apa-apa. Mungkin agak lelah. Anak muda, jaga kesehatan. Oh iya, Lai. Hari ini ada rapat penting di perusahaan. Jangan sampai terlambat. Baik, kakek. Sayang, hari ini aku antar kamu ke kantor. Tidak perlu, aku bisa bawa mobil sendiri. Bukankah semalam kamu kurang tidur? Istirahat di rumah saja. Tidak. Aku antar. Aku punya firasat buruk. Ah, kamu terlalu tegang. Di siang bolong begini, apa yang bisa terjadi? Tenang saja, sampai di kantor, aku akan kirim pesan. Kalau begitu, bawa ini. Ini yang aku minta di kuil kemarin. Untuk keselamatan. Baik, ikut kamu. Aku pergi dulu, dadah, suamiku. Semoga aku salah sangka. Mangsa sudah masuk perangkap. Mulai aksi. Direktur Jiang, ada paket untuk Anda. Dokumen penting harus ditandatangani sendiri. Taruh saja, nanti aku tanda tangan. Direktur Jiang, katanya, harus ditandatangani sekarang. Ini menyangkut masalah hidup mati perusahaan. Apa ini? Kenapa ada bau seperti ini? Pusing,
Kepalaku sakit. Lin Feng? Tidak kira semudah ini. Tuan, ikan sudah kena umpan. Sayang, aku pulang. Lihat, aku beli apa. Ini makanan favoritmu. Udang pedas. Masih hangat. Jiang Lai, kamu di rumah. Kalau mau istrimu, datanglah ke laut lepas. Kuil kematian. Kalian mencari mati. Berani menyentuh wanitaku. Sebenarnya aku tidak ingin memperlihatkan identitasku secepat ini. Karena kalian memaksaku untuk bertindak. Karena kalian ingin bermain. Aku akan menemani kalian bermain besar. Bermain sampai kalian menyesal dilahirkan di dunia ini. Perintah Dewa Dizang dikeluarkan. Semua murid Dizang. Lihat perintah ini seperti melihat dewa. Segera pergi ke laut lepas. Copot kuil kematian sampai ke akar-akarnya. Jangan tinggalkan satupun. Aku ingin membuat kuil kematian benar-benar dihapus dari dunia ini. Aku ingin mereka tahu harga dari menyentuh wanita Lin Feng. Ya Tuhan, apa aku tidak salah lihat? Perintah suci, perintah Dewa Dizang. Sampai membuat dewa pembunuh itu marah, apa mereka merasa hidup terlalu panjang? Tidak ada yang ingin terlibat. Perintah suci. Dia benar-benar mengeluarkan perintah suci. Tuan Kuil, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua kekuatan bawah tanah global sedang menertawakan kita jika tidak memberikan respons. Respons. Bagaimana merespons? Itu adalah Raja Dizang, dewa pembunuh. Karena tidak bisa menghindar, maka kita lawan. Kirim perintah, aktifkan semua sistem pertahanan. Kirim semua prajurit Gen, keluar semua. Aku tidak percaya, dia seorang diri bisa menahan ribuan pasukanku. Lin Feng, karena kamu ingin kehancuran total, maka aku akan menemanimu sampai akhir. Lihat mana yang lebih kuat, perintah sucimu atau kuil kematianku. Perintah Dewa Dizang, itu perintah suci. Panggilan Raja Dizang, sesuatu yang besar telah terjadi. Dr. Li, mau kemana? Penyakit ayahku belum selesai diobati. Ini menyangkut hubungan diplomatik antara dua negara. Maaf, semuanya, penandatanganan hari ini dibatalkan. Apa Anda bercanda? Ini kontrak ratusan miliar. Dan denda penalti mencapai puluhan miliar. Jika Anda pergi sekarang, tidak hanya harus membayar denda besar, kredibilitas Anda juga akan hancur. Uang, kredibilitas, di hadapan panggilan Sang Jun, jangan bicara ratusan miliar, bahkan jika seluruh grup Yu dipertaruhkan, aku tidak akan ragu. Segera kerahkan semua jet pribadi, semua jalur penerbangan dipercepat, target laut lepas. Akhirnya menunggu hari ini. Orang, siapkan mobil. Ketua, kita mau kemana? Hari ini adalah pesta ulang tahun Pak Tua. Pesta ulang tahun apaan? Kumpulkan semua saudara, bawa senjata terbaik, bahkan jika harus merangkak, aku harus merangkak ke laut lepas. Ikut aku untuk mati demi Sang Jun. Kirim perintah. Armada pertama, kedua, dan ketiga, segera berkumpul. Berlayar dengan kecepatan penuh. Target laut lepas. Semua pesawat tempur kapal induk masuk ke status tempur tingkat 1. 8859. Dengar, jawab. Ulangi posisimu. Bisa dengar? Tidak jelas. Ulangi. Tidak jelas. Aku tidak dengar. Ah, gila. Semuanya gila. Semua yang menuju laut lepas, jet pribadi, menolak menjawab. Mereka keluar dari jalur, memaksa masuk zona terlarang. Sama di sini. Dalam semenit ini, setidaknya 300, tanpa izin, helikopter lepas landas. Layar radar, penuh titik merah. Tak bisa diidentifikasi. Cari tahu, maskapai mana, suruh mereka kembali, atau tembak jatuh. Tembak jatuh? Berani? Lihat ini punya keluarga Roth, jet pribadi. Itu milik Pangeran Minyak. Itu lambang kerajaan Nordik. Apa yang terjadi? Bukan kiamat. Itu pria itu, dia memanggil, malam ini, dunia minggir. Siapa berani, dia melawan, seluruh dunia. Siapa bilang, kenapa timku hilang kontak, dan kenapa sinyal satelit semua mengarah ke laut lepas? Tuan, baru dapat info, pesanan ke Siti Garbah muncul. Maksudmu, yang hilang 3 tahun? Ya,
Cahaya merah membumbung, terasa di seluruh dunia. Berdasar deteksi satelit, lebih dari 5.000 target menuju laut lepas. Termasuk, bahkan beberapa, negara. Tuan, kita ikut campur? Campur? Kau gila? Perintahkan, tarik semua, kapal patroli di dekat laut lepas. Jadikan area itu, zona terlarang mutlak, yang lewat, lalat atau nyamuk, biarkan saja. Ya, Tuan. Dewa bertengkar, manusia kena getah. Malam ini, pasti malam tanpa tidur. Ayo, semua datang. Ksiti Garba, kau tak mengecewakanku. Persiapan sebesar ini sungguh menghargaiku. Yang mulia, jumlah mereka lebih dari perkiraan. Banyak. Kekuatan top dunia, hampir semua bergerak. Apakah kita? Takut apa? Banyak, tapi percuma. Hanya gerombolan. Aku punya 3.000 prajurit gen, masing-masing mesin. Malam ini laut lepas ini, kujadikan kuburan pasukan Ksiti Garba. Darah mereka kupersembahkan untuk istana kematianku. Tentu, dan nyonya cantik, istri terhormat. Lai, jangan takut. Aku datang. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambutmu, aku akan membuatnya membayar dengan darah. Di mana ini? Kalian siapa? Lepaskan aku ingin pulang. Pulang? Lin Feng. Lihat baik-baik, lihat suamimu bagaimana dibantai oleh prajurit mautku, sampai hancur berkeping-keping. Lepaskan dia, aku akan memberimu kematian yang utuh. Kau dengar? Dia bilang akan memberi kita kematian yang utuh, Lin Feng. Apa otakmu kemasukan air? Kau sendirian menghadapi 3.000 prajurit genetik mautku berani bicara besar. Yang mulia, anak ini mungkin sudah ketakutan setengah mati, masih bermimpi, mimpi indahnya. Cari mati. Karena kalian tidak ingin hidup, maka kalian semua mati saja. Lin Feng, kau benar-benar berani maju. Lepaskan orangnya, ini kesempatan terakhirmu. Masing-masing dari mereka Adalah hasil jerih payahku. mesin yang aku latih masing-masing bisa melawan 10 orang. Kau sendirian, apa yang bisa kau lawan? Dengan mulutmu? Lin Feng, jangan melawan. Prajurit maut ini bukan orang biasa. Mereka semua disuntik ramuan penguat genetik terbaru. Mereka tidak kenal rasa sakit, tidak kenal lelah, kekuatan tak terbatas. Bahkan, Kau lihat, inilah mahakaryaku Lin Feng. Di depan mahakaryaku gemetarlah bersujud dan memohon ampun. Monster. Di mataku hanyalah sekelompok yang sedikit lebih kuat semut belaka. Karena kalian bangga, maka aku akan dengan tanganku sendiri menghancurkan kebanggaan kalian. Mulai hari ini, kuil kematian akan dihapus. Sombong serang dia. Cincang dia jadi daging cincang. Saraf, rasa sakit mereka sudah dipotong. Kecuali kau memenggal kepala mereka, mereka adalah tubuh abadi. Lin Feng, bukankah kau jago bertarung? Aku ingin lihat kekuatan dalammu, apakah tak terbatas? Bahkan, jika harus melelahkan, aku akan membuatmu mati kelelahan. Tubuh abadi. Kalau begitu, aku akan menghancurkan kalian menjadi debu. Lihat bagaimana kalian bangkit kembali. Mencari mati. Hari ini aku akan membantai kuil kematian, bunuh dewa yang menghalangi, bunuh Buddha yang menghalangi. Siapapun yang masuk kuil kematian akan mati. Enya. Siapa berani sentuh Tuan Lin? Aku akan membuatnya jadi sarang lebah. Mulai bergerak. Singkirkan semua barang-barang ini. Siap? Anak ini datang cukup cepat. Ini, dari mana datangnya pasukan reguler ini? Berani mereka? Ini kan perairan internasional. Apa mereka tidak takut menimbulkan sengketa internasional? Yang mulia, itu pasukan Dewa Perang Perbatasan Utara. Si gila yang pegang gatling itu adalah Xinghua. Xinghua lagi. Bertahan.
Semua bertahan. Siapa mundur selangkah, aku bunuh seluruh keluarganya. Babat habis mereka, buka jalan untuk Tuan. Serang. Dengar semuanya, Tuan Lin ada di atas. Bunuh satu prajurit mati, aku kasih hadiah 10 juta dolar. Bunuh satu kapten, 100 juta. Tembaki, ratakan kapal tua ini. Karena mereka prajurit mati, cicipilah racun khususku. Ribuan racun perusak hati. Dewa Perang Perbatasan Utara, Kaisar Bawah Tanah, orang terkaya di dunia, dokter dewa semua berkumpul hanya untuk menghormati satu orang. Yang mulia. Selesai. Semuanya selesai. Hamba memberi hormat kepada Tuan, menghormati Tuan. Bersedia terjun ke air panas dan api demi Tuan, tidak akan gentar walau mati. Bangunlah semuanya. Terima kasih, Tuan. Malam ini aku tidak ingin melihat orang yang hidup. Karena kuil kematian ingin mengubah tempat ini menjadi kuburan, maka kita penuhi keinginan mereka. Bunuh mereka semua. Jangan ada yang tersisa. Saudara-saudara, kalian dengar perkataan Tuan? Bunuh semua orang ini, bunuh. Siapa yang berani menyisakan yang hidup, aku akan babat dia. Ledakkan, ledakkan dengan keras. Habiskan semua amunisi. Habislah. Benar-benar habis. Kuil kematianku, pasukan genetikku. Yang mulia, cepatlah lari. Jika tidak lari sekarang, sudah terlambat. Selama Gunung Hijau masih ada, tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Lari kemana? Perairan internasional sudah diblokade. Di mana-mana ada orang mereka. Karena aku tidak bisa hidup, aku akan bawa satu orang sebagai teman mati. Apa itu prajurit genetik sialan? Di hadapanku, pasukan khususku, mereka hanyalah sampah. Sudah lama tidak membunuh, dengan senang seperti ini. Tidak, ini tidak mungkin. Kuil kematianku, kekaisaranku, semua telah berakhir. Pemimpin, menyerahlah. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Lin Feng itu, dia adalah iblis. Tuan, ini... Tuan, jangan dibuang. Orang itu gila. Mundur. Untuk menghadapi sampah seperti ini, aku tidak butuh senjata. Kurang ajar, berani macam-macam dengan orang yang tidak bisa kalian ganggu. Jangan bunuh aku salah. Aku punya uang. Aku punya puluhan miliar dolar. Semua buatmu. Kumohon, ampuni hidupku. Aku jadi anjingmu. Terlambat. Tidak. Tuan, kekuatanmu tiada tanding. Lin Feng, aku ketakutan. Aku sangat takut. Aku pikir, aku tidak akan bertemu kamu lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sayang, suamimu di sini. Tak ada yang bisa menyakitimu. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sedikit pun. Tidak akan lagi membuatmu mengalami perlakuan seperti ini. Lin Feng, apakah ini semua nyata? Kenapa mereka memanggilmu Tuan? Dan tadi tanganmu. Dan tinju emas itu, siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu masih Lin Feng yang aku kenal? Bodoh. Siapapun aku, berapapun identitasku, di hadapanmu, aku akan selalu menjadi suamimu. Lin Feng, di sini, akan selalu berdetak hanya untukmu. Aku percaya padamu. Ayo, kita pulang. Selamat jalan, Tuan dan Nyonya. Lin Feng, aku ngantuk. Kalau ngantuk, tidurlah. Saat kamu bangun, kita sudah sampai rumah. Enak ya pulang. Badai apapun di masa depan tidak akan bisa memisahkan kita lagi.
Ibu, benarkah dia? Aku baru saja menyuruh orang mencari tahu. Orang yang menghancurkan kuil kematian itu adalah Lin Feng. Dia benar-benar Ksiti Garba. Apa? Mantan menantu yang tidak berguna itu adalah Ksiti Garba. Astaga, kita dulu memperlakukannya seperti itu. Apakah dia akan? Aku tidak ingin mati. Ibu aku tidak ingin mati. Ini semua salahmu. Dulu kamu selalu memusuhinya. Sekarang lihatlah, kita membuat marah dewa besar ini. Lari, cepat lari. Tinggalkan kota Jiang. Tinggalkan Tiongkok. Selama dia tidak menemukanku, aku masih bisa hidup. Orang-orang dalam daftar ini, pecat semuanya. Juga bagian keuangan, para pengkhianat itu, serahkan langsung ke pengadilan. Dulu aku tidak menyentuh mereka. Demi hubungan keluarga. Sekarang, siapapun yang menghalangi perkembangan perusahaan, akan kuperintahkan pergi. Ya, Direktur Jiang, sudah seharusnya kita membersihkan orang-orang ini. Usir mereka. Perusahaan pasti bisa naik ke level yang lebih tinggi. Oh iya, Direktur Jiang produk baru kita, mendapat perhatian besar di tingkat internasional. Hanya dalam 1 jam, pesanan sudah penuh sampai tahun depan. Harga saham juga naik 10 kali lipat. Ini baru awal aku akan membuat grup Jiang menjadi kelas dunia kekaisaran bisnis. Lin Feng, aku tidak akan mempermalukanmu. Para penonton ini adalah kota Jiang, lokasi pernikahan terbesar. Konon pernikahan ini menghabiskan miliaran, bisa disebut pernikahan abad ini. Sangat menakjubkan. Bahkan, pernikahan kerajaan tidak akan sebagus ini. Ku dengar pengantin prianya adalah Di Zhang Wang yang legendaris, pantas saja pestanya sebesar ini. Tak kusangka seumur hidupku, aku bisa melihat hari ini. Sungguh tidak mudah. Dulu kami keluar dari tumpukan mayat. Mana berani memikirkan Di Zhang Wang akan menikah? Ya, siapa sangka Tuan Lin akan menikah? Oh ya, malam ini, haruskah kita mengganggu kamar pengantin? Hati-hati dengan Tuan. Bisa kau dikirim ke Afrika untuk menambang batu bara. Pil cepat punya anak yang kuberikan adalah istimewa. Malam ini, Tuan akan sibuk. Silakan pengantin pria dan wanita masuk. Tuan Lin Feng, apakah Anda bersedia menikahi Nona Jiang Lai sebagai istri? Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, sehat maupun sakit. Mencintainya, melindunginya, selamanya. Saya bersedia. Nadi ini indah seperti mutiara mengalir lancar. Ini anak kembar. Ada apa? Cincinnya tidak cocok? Benar. Pasti benar, ini anak kembar. Cincinnya sangat pas. Tapi, sepertinya kita harus menyiapkan 2 hadiah. 2 hadiah apa? Kau hamil. Kembar. Benarkah? Kau tidak membohongiku. Diagnosis tabib hebat, kapan pernah salah? Sayang, kita akan menjadi ayah dan ibu. Hebat. Hebat sekali, ini adalah hadiah terbaik dari langit pernikahan. Sekarang pengantin pria, boleh mencium pengantin wanita. Sayang, aku cinta kamu cinta kalian.